Halo, jumpa lagi bersama saya di Tips and Tricks with Mary Kristuti. Seperti biasa, tiap malam minggu kita ngedate di sini ya. Kita ngedate itu pacaran yang positif, pacaran yang bermanfaat, pacaran yang sambil belajar. Untuk kawan para jomblo yang di luar sana nggak punya pacar, pacaran aja di sini. Sambil kita menggali informasi, belajar tentang situasi dan kondisi yang terjadi. Kemudian kita bahas tentang regulasinya seperti apa supaya kita paling nggak ada pemahaman, nambah sedikit aja nggak apa-apa kan ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah hadir pada malam hari ini, hari Sabtu 14 Agustus 2021, hari Pramuka. Selamat Hari Pramuka untuk teman-teman Scout Boys, Scout Girls gitu ya. Dan Tante Mary mau mengucapin dulu untuk teman-teman yang sudah hadir. Ada siapa aja nih? Oh, ada Bang Talamit, ada Bomis, ada Bang Alvin dari Malaysia. Thank you so much sudah hadir ya. Dan semoga kalian, kalau kalian tadi baca di thumbnail, ada hadiah satu goodie bag dari Kemenkumham supaya kalian semangat ikutin konten ini dan belajar sama-sama dan dapat pemahaman. Jadi kalian berhak nih dapetin goodie bag. Tapi nanti yang milih siapa nanti kita tanyakan dengan narasumber ya. Nggak mungkin Thomas ketinggalan kereta. Bang Thomas, ulala, bisa aja bikin saya meleleh. Sayangnya hati saya dari batu, nggak bisa meleleh. Kalau dari es, meleleh. Dari lilin, meleleh ya. Dari batu nggak bisa meleleh. Mungkin terkikis. Tapi ingat, batu terkikis tuh ribuan tahun. Ya, maksudnya usaha terus gitu. Oke, so guys, asik 1 juta. Nggak usah ngarang, Bomis ya. Di channel Tante Mary itu bukan channel karang-karangan ya, Bomis ya. Tolong ya. Oke guys, welcome kalian dan kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Luar biasa. Kalian harus dengerin ini dari awal sampai habis. Kalian boleh tanya tentang apapun dan semisalnya kalian punya masalah boleh ditanyain. Ya. Boleh banget ditanyain, karena kapan lagi kalian bisa ngobrol tentang konteks sesuai judul kita, yaitu kejahatan anak ya, kalau bukan sekarang. Kita nih mau bahas nih tentang hal ini. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang kita nggak ketahui ya. Apa sih yang hal-hal kita nggak ketahui? Kita tuh pengen tahu sebenarnya kejahatan anak itu umur berapa sih yang masuk kategori anak? Mbak Mary ternyata pinter ngegombal. Oh, luar biasa. Mungkin karena saya sering makan rayuan gombal. Curhat? Bukan curhat. Karena saya menonton sosial media itu gombalan penuh gitu ya, Bang Sudaryadi ya. Dan kalau konteksnya kita hari ini ngebahas tentang kejahatan anak, sebenarnya sama nih. Apakah korban adalah pelaku adalah murni pelaku atau pelaku adalah juga seorang korban yang mungkin mereka tidak paham bahwa di balik apa yang mereka lakukan akan ada konsekuensi atau dampak hukumnya. Nah, saya juga kepengen tahu berapa banyak anak Indonesia yang berada di lapas. Benar-benar pengen tahu. Terus saya juga pengen tahu tentang bagaimana sih proses pendampingan saat mulai ada kasus ya, pemeriksaan, persidangan, bahkan sampai ketok palu. Ih, gue kok udah merinding duluan ya. Gosbam ya. Ya, benar-benar pengen tahu gitu. Terus mereka di dalam tuh kayak gimana gitu kan. Halo, Mas Nugi. Kayak gimana mereka tuh di dalam lapas anak-anak ini. Aku nggak kebayang. Aku mentang-mentang malam minggu saya kali. Iya, saya nggak kebayang gimana mereka gitu ya. Dan benar-benar sesuatu yang mungkin jauh dari experience saya. That's why saya mengundang rekan-rekan nih penyuluh buat bantuin kita biar kita terbuka pikirannya. Dan hari ini emang spesial khusus untuk kejahatan anak di Indonesia ya, di Indonesia. Oke. Kita mau kenalan dulu sama para narasumber kita. Lala. Oke, ada siapa aja? Hai, Kakak Beben. Hai, Hai, how are you? Alhamdulillah baik. Terima kasih Oh, Kakak Mary. iya, terima kasih buat apa? Aku nggak kasih kopi loh. Malah saya nunggu kopi dari Ah, Bengkulu. siap, Oke, aman. Kak Beben, perkenalan dulu Kak Beben. Silakan. Oke, terima kasih Kakak Mary. Oke, teman-teman, selamat datang di channel Kakak Mary ya, Mary Kristuti. Perkenalkan, nama saya Beben Kurdiono ya. Saya bertugas di
Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bengkulu di bawah Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Jabatan saya jadi di sana sebagai pembimbing kemasyarakatan muda. Jadi mungkin agak sedikit kurang akrab di kalangan masyarakat, tapi itu adalah sebuah profesi yang dimana profesi tersebut ada di Kementerian Hukum dan HAM dan hanya satu-satunya yang profesi yang sudah mempunyai ikatan pembimbing kemasyarakatan se-Indonesia ya. Terima kasih Kakak. Iya, terima kasih Kakak Beben. Rekan-rekan penonton, kalau ada kendala di audio tolong dikabarin. Kalian tolong komen ya jika merasa audio bermasalah ya, supaya kita bisa monitor juga. Oke. Nah, yang di pojok ini Kakak Siska ini udah pernah naik di kita ya, di channel Tante Mary. Terima kasih ya Kakak Siska, mau naik lagi ya. Tapi silakan perkenalkan diri lagi Kakak Siska. Terima kasih Kakak Mary. Ini second chance, mudah-mudahan bisa ngobrol berbagi lagi, dan terima kasih Kak Mary kesempatannya. Dan hari ini saya bareng Mas Beben nih bakal bicara tentang kekerasan anak. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Yang tahu Batam, insya Allah 1 jam sampai di tempat saya, di kota saya Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Oh, dari Batam ke Tanjung Pinang ke Kepulauan Riau itu 1 jam, naik apa Kak? Ferry, pakai ferry. Agak-agak bergoyang-goyang di laut sedikit ya. Oh, soalnya kalau pakai penggaris kayaknya cepet banget, nggak nyampe sedetik. Oh, nggak kelihatan itu. Oke, Mbak Mary bisa aja. kan sekarang itu kan PJJ, bukan pembelajaran jarak jauh, tapi pacaran jarak jauh, ya kan? Kayak kita YouTube ini pacaran iya, jarak iya. jauh. Kayak kita nih ya, lagi pacaran. Lagi pacaran. Oh di iya. Di sana ada Raja Minyak, guys. Oh. Oke, ya Bapak Bengkulu, hai Rizky Putra. Bang Yohan dari Malaysia, welcome. Bang FJW absen dahulu, Tante Mary. Iya, terima kasih untuk kalian terhadir. Tante Mary kembali mengingatkan, di akhir acara akan ada 1 goodie bag yang terdiri dari, tengok nih, Tante Mary nunjukin apa. Hai Bang Labu Langgan, ada apa ini? Kelihatan nggak? Ada apa ini? Ada mug tuh. Buat kalian nanti yang beruntung, kalian akan mendapatkan 1 buah paket berisi tadi mug, kemudian ada masker, sama ada hand sanitizer. So, stay tune sampai akhir ya. Ya, nanti kita akan pilih 1 pemenang, nanti bisa narasumber kasih pertanyaan sesuatu atau mungkin memilih mana yang paling aktif ya. Karena kita mau belajar untuk membuka pemikiran secara logika, kemudian kita mainnya data. Jadi informasi itu bukan katanya gitu ya. Foto saya ada di MOOC, yakin loh foto lo ada di MOOC gitu kan. 1 gadget hadiahnya mantul Mbak Meriku. 1 gadget itu maksudnya apa? Lo minta handphone sama gue, lo kata gue toko, Bomis. Tolong jangan ngarang, Bomis ya. Oke, so guys, kita akan mulai ya. Dan kalian mau bantu share, silakan share. Mungkin tetangga kalian butuh, atau mungkin kenalan kalian butuh, atau mungkin siapanya kalian butuh. Yang pasti kalau PHP-an kalian butuh, hati-hati. Dia tahu kalian mampir di sini bisa ketahuan. Tapi nggak apa-apa. Kan ketahuannya ketahuan belajar ya, positif ya. Bukan ketahuan baperin orang, gitu kan. Ghostingin orang, gitu kan. Nah, malam minggu yang positif ini harus kita tebarkan ke seluruh penjuru dunia. Oke, so siapa duluan yang mau jawab nih? Tante Mary punya pertanyaan ya. Pertanyaannya itu pengen tahu nih definisi kejahatan anak ini kayak gimana? Usia berapa yang masuk dalam kategori kejahatan anak? Waalaikumsalam Bang Surya. Siapa yang mau jawab, Kakak Beben kah, Kakak Siska kah? Kayaknya Bu Penyu dulu deh ya, Bu Penyuluh dulu ya. Oh iya. Emang kalau dari laki sama perempuan ladies first ya, tolong sabar dikit ya Kakak Beben ya. Siap, mengalah sedikit ya Mas Beben. Siap. Biasa, kalau ibu penyuluh gitu kan, di pencegahannya dulu. Nanti kalau yang udah rumit, kita kasih ke Kak Beben. Gitu ya Kak Mary ya? Ya, silakan. Oke, jadi kalau bicara tentang kejahatan anak, kita akan mendefinisikannya dibagi begitu ya. Apa itu kejahatan, kemudian apa itu anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak itu apa? Jadi kejahatan anak itu adalah segala perilaku yang melanggar hak orang lain atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kejahatan anak adalah
segala perilaku yang melanggar hak orang lain, kemudian juga melanggar peraturan yang berlaku yang dilakukan oleh anak. Nah, kemudian pertanyaannya siapa itu anak, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang siapa itu anak, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah manusia yang berumur dari 0 sampai dengan 18 tahun. 0 itu bahkan dihitung sejak mereka masih berada di dalam kandungan. Serius? Serius. Jadi ketika mereka masih janin itu sudah disebut anak. Sudah berhak mendapatkan perlindungan. Bahkan kalau misalnya seorang ibu hamil, kemudian suaminya meninggal, dia punya anak 2 yang udah lahir, anak ketiganya berhak mendapatkan perhitungan pembagian warisan meskipun masih dalam kandungan. Nah, itu anak sudah diakui sejak dalam kandungan. Jadi pelaku kejahatan anak adalah kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang berumur 0 sampai dengan 18 tahun. Tuh, dengerin tuh ya, denger ya definisi anak 0 sampai 18 tahun. Jadi kalau ada yang nanya anak tuh umurnya berapa, jangan pakai debat-debat lagi, katanya A, katanya B. Tapi kalau di undang-undang ini 0 sampai 18 tahun. Tapi KTP dapat umur 17. Iya, KTP nomor karena gini, ada pengertian yang berbeda antara pidana misalnya, ketentuan secara Undang-Undang Perlindungan Anak, itu 0 sampai dengan 18 tahun. Yang ingin saya mau tambahkan ada yang merujuk pada Undang-Undang 23, Undang-Undang yang lama tentang anak, itu menyebutkan sama definisinya, 0 sampai 18 tahun. Nah, Undang-Undang yang 35 2014 juga menyebutkan sama, 0 sampai dengan 18 tahun. Tapi artinya berbeda. Loh, kok bisa berbeda gitu ya? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang 23 itu 0 sampai 18 tahun, ketika anak itu menikah sebelum 18 tahun, maka dia sudah disebut dewasa. Nah, berbeda dengan Undang-Undang 35 2014, ketika anak ini menikah di bawah 18 tahun, dia tetap dikatakan sebagai anak dan tetap dianggap anak dan tetap belum dianggap dewasa meskipun dia sudah melakukan hal-hal yang dilakukan orang dewasa karena dia sudah menikah. Itu perbedaan antara Undang-Undang 23 sama Undang-Undang 35. Jadi kalau dia sudah belum berusia 18 tahun, kemudian menikah, meskipun dia menikah masih dalam kategori anak karena belum 18 tahun. Begitu. Berarti anak yang udah bisa bikin anak ya? Iya, harapannya ini nggak boleh ya, karena Undang-Undang Perkawinan terbaru 16 2019 juga perkawinan sekarang tidak dibedakan umur laki-laki dan perempuan yang boleh menikah, tapi sama, 19 tahun baru boleh menikah. Kecuali ada kasus-kasus tertentu nanti yang akhirnya pengadilan memutuskan bahwa anak itu boleh menikah meskipun belum 19 tahun. Jadi ini sejalan antara Undang-Undang Perkawinan yang baru dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak sampai dengan 18 tahun dan boleh menikah setelah berumur 19 tahun. Nih kok saya agak geser dikit nih Kak, tolong korelasiin dikit Kak. Sebelum umur 18 tahun menikah dan punya anak itu gimana? Jadi ada anak akte piye? Iya, tetap ketika dia melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, dia akan dikenakan aturan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oh, Jadi tuh dengerin ya, undang-undangnya perlindungan anak. Kalau kasusnya kayak tadi Tante Mary sampai ini kan mancing doang nih, mancing dikit ya. Tapi pertanyaan tadi ada pertanyaan tuh udah dijawab ya sama Kakak Siska ya. Ini Tante Mary nggak bisa scroll, kenapa ya nih ya? Ini udah dijawab ya, Bang Supriyatna. Nah, udah dijawab ya. Oke. Ya. Nah, Papri ini Papri yang kita sebut tadi nih. Wah. DPHN. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya Papri. Pancingannya hebat ya, clickbait-nya Pak Tri ya. Pak Tri tidak berhak atas goodie bag loh, karena kan tidak berlaku bagi internal. Jadi saya mau bikin Pak Tri sirik dulu, saya minum dulu Oke guys, but anyway memang betul, teman-teman harus mulai tertrigger, harus mulai memikirkan tentang kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti itu bagaimana. Makanya silakan ditanyakan. Karena kadang-kadang kalian berdebat kusir karena nggak ada yang paham undang-undangnya. Mumpung ada yang paham undang-undangnya, sok mangga tanyakan ya. Oke, lanjut Kak Siska, lanjut. Ya,
Jadi itu kemudian mungkin saya agak berlanjut sedikit karena di pencegahannya begitu ya, Kak Mary. Saya akan akan berbagi kisah dari anak-anak yang kita temuin, juga anak-anak yang punya masalah dengan hukum atau disebut dengan ABH, anak berhadapan dengan hukum. ABH, anak Bukan yang ABG. berhadapan dengan hukum. Bukan ABK, bukan ABG. Oh, bukan ABG. Iya. Oke. Nah, apa yang menjadi penyebab anak ini melakukan kejahatan, gitu ya? Penyebab apa anak sampai bisa melakukan kejahatan? Nanti kita lihat juga kasus-kasusnya ya, Kak Mary dan Mas Beben. Nah, banyak hasil survei membuktikan anak-anak yang melakukan kejahatan itu adalah anak-anak yang berada atau berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Itu yang pertama. Jadi keluarga tidak harmonis mengakibatkan anak bisa melakukan kejahatan. Yang kedua, anak-anak yang punya masalah sosial ekonomi yang rendah. Nah, kondisi pandemi ini membuat angka anak berhadapan dengan hukum juga meningkat karena anak-anak yang berada di tengah-tengah keluarga yang memang punya latar belakang sosial ekonomi yang agak rendah ini cenderung bisa seperti melakukan pencurian begitu ya. Nah, ini penyebab kedua. Kemudian penyebab ketiga, anak yang biasa mengakses internet dan tanpa pantauan. Nah, ini cenderung anak ini nanti akan melakukan satu kejahatan. Nanti kita lihat tuh, Mas Beben punya banyak nih kasus ini kayaknya. Kemudian yang keempat itu adalah anak-anak yang pernah mengalami kekerasan. Cenderung dia akan melakukan kejahatan. Masih ingat kemarin kasus-kasus anak tahun lalu, tahun ini juga ada gitu. Sekali dicek ternyata dia mengalami kekerasan seksual juga. Akhirnya dia juga melakukan kejahatan begitu. Kemudian yang terakhir, siapa anak yang melakukan kejahatan itu berasal dari mana? Itu adalah anak-anak yang mengalami bully dalam pergaulannya. Apakah itu bully di rumahnya, apakah itu bully di sekolahnya, apakah itu bully di tengah-tengah lingkungan tempat dia tinggal. Nah, inilah anak-anak yang melakukan kekerasan berasal dari yang tadi kita sudah bahas, ada 5, rumah tangga tidak harmonis, kemudian yang latar belakang sosial ekonominya agak rendah, kemudian juga penggunaan pemantauan internetnya tidak dipantau, kemudian anak yang pernah mengalami kekerasan, dan anak-anak yang juga menjadi korban bully, dan tentunya di dalam kekerasan tadi termasuk anak-anak yang menggunakan narkotika. Nah, itu cenderung menjadi pelaku kekerasan anak atau kejahatan anak. Wow, guys, sebentar, Tante Mary mau ngasih tau, Bomis, tapi Talamit umurnya 29 tahun. Talamit bukan anak-anak. Bomis tuh suka banget ngebully Talamit. Ya, bully itu ditiru oleh anak-anak kita. Kalau dilakukan di tengah anak-anak, nanti anak-anak ikut ngebully teman-temannya. Nah, ini jadi bahaya banget untuk anak-anak yang ada di sekitar orang-orang dewasa yang saling ngebully. Nggak mau lihat pembuliannya Bomis ke Talamit. Ya. Ya, kok Ngabi ya, Talamit bukan anak-anak, jadinya nggak masuk kategori. Cuman mungkin Bomis suka ngisengin aja sih. Ya, semoga kuat mental juga sih, diledekin jomblo soalnya Kak, kalau di YouTube. Nggak apa-apa, itu supaya semangat. Itu supaya semangat, itu bully yang bagus, supaya semangat mencari teman hidup gitu. Oh, kirain itu alasan buat ngeles. Kasihan banyak yang jomblo, ayolah segera begitu. Iya. Dan teman-teman sedikit Tante Mary bacain ya, bahwa selama pandemi memang kasus ini meningkat ya. Tantangan banget nih gitu kan. Kenapa? Karena kejahatan-kejahatan ini kan tidak hanya terjadi di ruang nyata, tapi juga di dunia maya ya, karena penggunaan gawai secara intensif untuk kegiatan daring ya atau online, sehingga korban kekerasan berbasis gender online atau KGBO meningkat drastis pada masa pandemi. Itu ada beritanya di internet ya. Lalu kekerasan berbasis gender ini adalah salah satu dampak pandemi yang paling terabaikan dengan ketersediaan layanan yang tidak memadai. Memang ini tantangan ya, sehingga tantangan kita rubah menjadi gimana bisa kita solving ya.
Nah, kemudian ada juga bahkan presiden kita mendeklarasikan darurat kejahatan seksual di Indonesia tahun 2016. Nggak tahu kan lo? Nggak tahu, gue kasih tahu. Bahkan 2017 sampai 2020 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan itu didominasi di rumah tangga dan perkosaan. Berarti kalau ibunya, bapaknya menjadi korban gitu misalnya ya, anak melihat kan bisa traumatic moment ya, traumatik gitu kan. Nah, sehingga kalau nggak diselesaikan ini bisa menjadi sebuah circle yang berulang ya. Nah, teman-teman kita akan bahas lebih jauh nih tentang hal ini, oke? So, pertanyaan selanjutnya, kalau tadi ngebahas anak ya, tentang apa itu definisi anak, lalu kasus kejahatan anak apa yang paling banyak terjadi? Ada statistiknya nggak, Kak? Ada angkanya nggak, Kak? Yang tadi Kakak Nah, bilang. kalau soal angka ya, saya mau share angka, izin nih, Mas Beben, saya cuma punya angka yang valid untuk Kepri nih, untuk Kepulauan Riau. Nah, ini saya dapatnya dari Bapas Tanjung Pinang. Nah, saya boleh share, mungkin ini datanya juga agak-agak sedih ya kalau saya lihat gitu ya. Kalau angka di tahun 2019, ini juga bicara tentang angka ini, nanti ada hal yang perlu kita lihat bersama nih. Mas Beben mungkin juga berpendapat sama nih Mbak Mary. Karena di 2019 kita punya 198 kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang masuk ke Bapas, dan itu 191-nya laki-laki, 7-nya perempuan. Jauh banget selisihnya. 100 berapa laki-laki? 191 laki-laki, 7 perempuan. Nah, itu tahun 2019 sebelum pandemi ya. Nah, kemudian 2020 itu ada 153 kasus yang masuk ke Bapas, kemudian itu 146 laki-laki, 7 perempuan. Dan tahun ini saya dapat data dari Bapas Tanjung Pinang per Juni ya, per Juni 2021 itu sudah ada 97 kasus, 95-nya laki-laki, 2-nya perempuan. Nah, Jomplang, jadi angkanya. sangat jomblang banget gitu kan. Nah, ini juga yang perlu kita nanti sekalian share, kenapa kok jadinya banyak anak laki-laki yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak. Kemudian kenapa perempuan kok jarang ya? Nah, ini juga saya harapannya kita sama-sama menjaga anak laki dan perempuan karena dua-duanya sebenarnya punya peluang yang sama untuk melakukan kejahatan, dan jangan sampai anak kita menjadi pelakunya. Terlebih laki-laki ini sangat penting ya Mbak Mary, kalau kita bicara tentang nih, kami di BPHN misalnya, Badan Pembinaan Hukum Nasional, kita punya tugas membangun budaya hukum masyarakat begitu. Nah, laki-laki ini pemimpin loh gitu ya. Ketika banyak anak laki-laki yang harusnya menjadi pemimpin keluarganya, mereka tidak mendapatkan ilmu dari pendidikan karena harus mendapatkan hukuman misalnya. Nah, ini kondisi laki-laki kita nanti jadi labil, sehingga ini akan membawa pengaruh juga untuk pembangunan bangsa ini ke depan. Jadi harapannya di sisi pencegahan kita sama-sama ngobrolin dan sama-sama belajar, di sisi penegakan kita sama perbaiki juga aturannya, dan hari ini sudah ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sangat melindungi anak-anak kita, dan mudah-mudahan nanti masyarakat bisa paham kenapa kok ada anak yang belum dihukum, misalnya kok nggak dihukum sih. Nanti kita akan bahas sampai ke sana kali ya, Mbak Mary gitu, Kak Mary, Mbak Kak. Tante boleh, nenek juga boleh, oma juga boleh, tenang. Bebas. Siap. So, pertanyaan Bang Thomas itu tadi udah dijawab ya, Bang Thomas sama kakak-kakak. Nanti mungkin Bang Thomas scroll ke depan lagi, penjelasannya seperti itu ya. Oke, kita akan naik ke, pertanyaan berikutnya. Bentar. Apakah anak di bawah umur 18 melakukan pemerkosaan bisa dipidana? Oke, ini nanti akan kita bahas ya. Kita akan masuk step by step ya. Sabar ya, Bomis ya. Terus teman-teman yang lain, silakan. Iya, Strum, halo. Izin nyimak monggo, silakan. Bang Surya, Kong Abi, untung Bomis nggak baca komen saya, baca dia, cuma dia nyimpen aja. PH paham tentang undang-undang SPPA. Baik, nanti kita akan bahas ini ya. Halo Akila dari Malaysia. Oke. So guys, sabar, pelan-pelan, satu-satu. Ini kepala aing, ya. Ya, kalian yang pada mau PHP-in inceran kalian di sini boleh lah ya, ramein komen. Silakan.
Oke, so tadi Kak Siska bahas tentang itu, tentang data kejahatan kasus anak yang paling banyak terjadi, bahkan juga data penghuni lapas anak ya, betul ya? Tadi data anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di Balai Pemasyarakatan Tanjung Pinang. Oke, Tanjung Pinang toh, sebentar Iya, ya Kakak Beben, Kepri. sebentar. Dia berada di Kepri. Tanjung Pinang, tapi datanya sekepri, sekepulauan Riau. Oke, sekarang Tante Mary lagi membuka slap.ditjenpas.go.id, di mana ini adalah data terakhir jumlah penghuni lapas di 14 Agustus 2021. Mau dibacain, hai Bayang Rama. Ayo, mau dibacain apa? Penghuni di mana? Nih, pelan-pelan ya. Penghuni lapas anak ya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Manokwari. Berarti Manokwari mana? Papua Barat. 7 orang, tapi nggak dijelasin jenis kelaminnya. Oke. Kemudian pembinaan khusus anak 2 Jayapura 12 orang. Oke. Kemudian Mamuju itu 18 orang. Kemudian sabar ya sayang. Ternate itu 22 orang. Gorontalo 23 orang. Kemudian Palangkaraya, siapa di Palangkaraya? 25 orang anak. Kemudian Pangkal Pinang di sini sih ada 26 per hari ini, nggak tahu nih. Kemudian Pangkal Pinang saja, oke. Terus kemudian kita Tanjung Pinang. Belakangnya sama. Beda. Beda. Sorry. Oke, lanjut. Banda Aceh ada 28 guys, 28 anak di lapas khusus anak ya, Lembaga Pembinaan Khusus. Kemudian bukan lapas ya singkatannya ya, LPK ya. LPKA. Iya. Terus kemudian Kupang, di Kupang Nusa Tenggara Timur 30. Kemudian Yogyakarta 32. Yogyakarta ada 32. Palu ada 38. Kemudian Batam 40, Karangasem Bali 40. Oke? Pening kalau kepala kalian. Martapura Kalimantan Selatan 43. Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat 45. Aduh, aku tuh merinding ya, sumpah merinding, serius. Kendari 55, Kemudian Tanjung Pati Sumatera Barat 59. Oke, Jakarta 64. Tangerang 66, rumah gue ya. Kemudian Samarinda 66. Kutoarjo Jawa Tengah 68. Oke. Pekanbaru Riau 70, Pekanbarunya doang loh. Kemudian Blitar 77 di Blitar, men. Bengkulu 91. Bang Beben 91 Bengkulu. Bang Beben. Kemudian Tomohon Sulawesi Utara 111. Tomohon Sulawesi Utara 111. Kemudian sebentar ya teman-teman, Medan itu 114, Muara Bulian Jambi 115, oke. Bandung 119, Bandung, siapa orang Bandung? Palembang 129, Bandar Lampung 135, wow, luar biasa. Saya scroll down ke bawah, nggak ada lagi sih. Yang anak nggak ada lagi yang anak. So, tadi teman-teman udah dengar adalah data yang Tante Mary share tentang berapa jumlah anak yang berada di lembaga pembinaan khusus ya, anak. Can you imagine? Halo Kakak Dita from Taipei. Oke. Martapura, iya, kampungnya siapa nih? Martapura. Lu Bomis. No, lu sebagai contoh orang tua, ingat di lingkungan lo itu tinggi angkanya. Malang ada nggak? Tadi doang tuh Blitar. Malang nggak ada datanya, ya. Jadi data yang tadi Tante Mary share itu kalian kalau antara kurang jelas apa karena nggak kedengeran atau karena budak atau headsetnya rusak, nanti scroll replay lagi, ya. Ingat ya. Oke. Malang di sini nggak ada. Oke, lanjut. Nah, dari data yang tadi kita share. Banyak banget jumlah anak. Saya mau tanya nih ke siapa nih? Tadi kan Kakak Siska jawab tentang cerita tentang pencegahan, ya. Udah ngomongin jenis kasusnya apa yang terjadi.
Saya mau nanya, ketika sebuah kasus terjadi, sebuah kasus kejahatan, contoh seperti anak usia belum lama ini ya, tahun lalu ya, yang ada di Sawah Besar, Bandar Lampung juara, guys. Kampungnya siapa itu, Bomis? Nah, ketika kejahatan terjadi, yang belum lama terjadi itu loh, yang kasus anak usia 16 tahun, ya, dia BUNUH, seorang anak 4 tahun yang lagi main sama adiknya di kamar, disuruh ambil boneka, yang dicemplungin ke bak mandi, kemudian anak itu dicemplungin ke bak mandi ya, maaf. Ternyata kan akhirnya meninggal, ditaruh di dalam lemari baju, orang tuanya, tetangganya itu nyari, nggak ketemu, besoknya dia pergi ke kantor polisi, dia menyerahkan diri. Pertanyaan saya, dari si anak ini ketahuan melakukan tindakan kejahatan, ya, proses pendampingannya kayak gimana? Proses pemeriksaannya seperti apa? Ini bukan cuma sekedar ngomongin proses penyidikan dan segala macam. Lebih ke nih, anak-anak ya, orang jauh dari orang tuanya itu deg-degan. Apalagi berhadapan sama bapak-bapak polisi, penyidik segala macam. Seperti apa beban yang mereka rasakan? Terus negara hadir di posisi seperti apa? Bahkan sampai persidangan dan sampai dengan ketok palu. Nah, kayaknya sih Juragan Minyak nih yang akan jawab hari ini. Silakan. Juragan Minyak. Silakan. Halo? Oh ya, kedengaran Kak suaranya Kak? Hilang. Gua kagak hilang nggak guys? Penonton hilang nggak? Saya dengar suaranya Mas Oh, Beben. Lu grogi doang kali, Oke, thank you Kak. Baiklah, saya coba ya Kak ya. Intinya tadi anak ya. Saya menyambung sedikit apa yang dikatakan oleh Kak Siska ya. Anak itu yang jelas belum berusia dari 0 sampai belum berusia 18 tahun. Artinya itu dikategorikan anak. Terus bagaimana sih peran pemerintah yang Kak Mary bilang? Apa sih peran pemerintah kalau pelakunya itu adalah anak? Oke. Kita mengacu kepada Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di situ dijelaskan bahwa pemerintah turut andil di dalam peradilannya atau proses pidananya. Yang biasanya kalau kita dengar mungkin agak awam, namanya pembimbing kemasyarakatan, Kak. Jadi pembimbing kemasyarakatan ini yang ikut mendampingi anak sebagai pelaku atau yang Kak Siska katakan tadi ABH ya. Jadi peran dari pembimbing kemasyarakatan itu dari pra-adjudikasi, adjudikasi sampai post-adjudikasi. Dalam bahasa lainnya, dari proses pendampingan saat dia di BAP sama kepolisian atau saat dia ditangkap sama kepolisian sampai dia diserah terimakan kejaksaan, sampai dia di proses persidangan, sampai dia di LPKK atau ditempatkan yang lain, maka PK di situ berperan penting untuk mencari latar belakang yang sebenarnya. Sebentar, apa PK apa? dengan PK apa? Oh ya, pembimbing kemasyarakatan Kak. Ya. Guys, ini PK thank you Kakak. Bukan jangan lupa ya. Penjahat. Iya. Pembimbing kemasyarakatan. Ya. Jadi di sana pembimbing kemasyarakatan saat di BAP pun di SPPA dijelaskan bahwa anak wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan penasehat hukum. Itu wajib, Kak. Jadi ketika itu tidak didampingi, maka BAP itu dipertanyakan atau tidak sah. Makanya kita pembimbing kemasyarakatan pada saat ada penangkapan anak, pihak kepolisian pasti segera menghubungi pembimbing kemasyarakatan. Karena nanti akan di BAP. KBBN ada di tiap kota, PK. Pembimbing kemasyarakatan ada di tiap kota. Ya, pembimbing kemasyarakatan itu ada di Bapas atau Balai Pemasyarakatan, ada juga di Kanwil, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan satu provinsi tergantung sama daerahnya. Kebetulan di Bapas untuk di Kota Bengkulu itu Bapasnya ada 1, tapi pos Bapasnya perwakilan kita ada 3 tempat. Jadi untuk menjangkau daerah, contohnya kayak kita di Bengkulu itu ada perjalanan sampai 7 jam, perjalanan darat 7 sampai 8 jam. Terus di daerah lain kayak di daerah Sulawesi ada sampai nyebrang pulau gitu kan.
untuk Betul. proses Yes. pendampingan. Karena akan Sama nanti Melly akan juga. dipertanyakan, ya Hmm. akan dikatakan legalitas BAP itu, berita acara pemeriksaan anak. Jadi kalau misalnya PK-nya belum hadir, tetapi penasihat hukumnya hadir, maka itu bisa dilanjut. Itu di tingkat penyidikan, Kak. Jadi nanti muncul namanya penelitian kemasyarakatan, Kak, namanya. Sebentuk sebuah laporan yang isinya akan melihat latar belakang dan anak tersebut melakukan tindak pidana tersebut. Jadi pendekatannya kita pendekatan yang real, yang nyata, yang terjadi di dalam keluarganya gitu. Jadi kita pembimbing kemasyarakatan tidak hanya mendampingi pada saat BAP, tapi mendampingi keluarganya juga turun ke lapangan mencari apa sih latar belakang bisa terjadinya tindak pidana tersebut. Habis dari situ, kalau sudah penelitian kemasyarakatan kita itu 3 kali 24 jam harus selesai, Kak, untuk pelengkapan berkas. 3 Iya. kali 24 jam harus, iya betul. Emang 3 kali 24 jam. Iya. Tapi anak itu ada di sana, berarti kalian akan standby di sana 3 kali 24 jam untuk menemani mereka, mendampingi. Oh enggak, Kak. Enggak. Hasil penelitian itu, Kak, hasil penelitian itu yang 3 kali 24 jam harus diberikan kepada kepolisian untuk melengkapi berkas. Karena syarat untuk P21 atau serah terima kejaksaan itu harus udah muncul namanya laporan litmas. Kalau tidak, pasti berkas itu akan ditolak oleh pihak kejaksaan. Sampai di kejaksaan pun pada saat serah terima anak tersebut kejaksaan, PK juga hadir di sana, Kak. Pembimbing kemasyarakatan sudah juga hadir di sana. Kalau tidak hadir, pasti jaksanya nggak mau serah terima. Jadi peran di situ. Terus proses ke sidang apabila tindak pidana tersebut sampai ke proses persidangan. Di proses sidang, ketika PK tidak mendampingi dalam proses persidangan, maka hakim tidak akan melanjutkan proses persidangan tersebut. Dan itu jelas di aturan Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Makanya peran pembimbing kemasyarakatan luar biasa, Kak. Jadi karena nanti hasil penelitian masyarakatan itu akan dibacakan di dalam persidangan setelah pembacaan surat dakwaan. Karena hakim dalam proses untuk memutuskan nanti akan mempertimbangkan apa yang didapat, apa yang dihasilkan oleh pembimbing kemasyarakatan. Karena karena jaksa tidak tahu real terjadinya di lingkungan masyarakat seperti apa. Apa ini benar-benar anak melakukan tindak pidana tersebut karena murni pidana dia, atau karena dia ikut juga korban dari suatu tindak pidana tersebut. Makanya sangat-sangat luar biasa, Kak. Betul, setuju banget. Karena kita banyak melihat kayak tadi yang contoh kasus yang anak 16 tahun membunuh anak 4 tahun di Jakarta kemarin. Dia kan ternyata adalah korban perkosaan dari 3 orang dewasa terdekat dari dia. Jadi dia dalam keadaan under pressure, stres dan segala macam, berpura-pura tidak ada apa-apa, kemudian terjadilah itu. Gitu ya. Dalam kondisi hamil lagi ya. Kenapa? Dalam kondisi hamil juga ya, Kak Mary ya. Betul. Dan itu sakit ya, kita perempuan aja dengarnya sakit di sini, kayak gila lah pokoknya. Ini mah benar-benar luar biasa pressure-nya gitu kan. Itulah, Kak. Jadi kenapa peran PK di situ muncul? Karena di hasil penelitian kemasyarakatan nanti muncul rekomendasi, Kak. Kalau kayak tadi Kakak bilang dia hamil atau dia pernah jadi korban, itu akan dimuncul di rekomendasi. Artinya tidak semata-merta kalau anak menjadi pelaku akan berujung di penjara. Itu tidak semata-merta seperti itu, Kak. Dengar teman-teman. Kalian kemarin pada nanya netizen Indonesia, itu yang anak artis nabrak bawa nyetir mobil kok nggak ditangkap? Ya, karena ada di sistem peradilan pidana anak itu ada syarat dan ketentuan, dan yang itu harus dipatuhi. Artinya kayak anak itu terbagi usianya 0 sampai 12 tahun, 12 sampai 14 tahun, 14 sampai belum sampai 18 tahun. Artinya kalau anak di bawah 12 tahun dia tidak bisa dipidana. Kalau anak 12 sampai 14 tahun, dia boleh diberi tindakan saja, Kak, dan tidak boleh ditahan. Itu jelas di sistem peradilan pidana anak. Kalau dia udah usia 14 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun, dia boleh ditahan, dia bisa mendapatkan tindakan, dia pun bisa mendapatkan pidana penjara, Kak. Terus
bukan penjara saja, jadi ada namanya diversi, Kak. Iya, gimana Diversi tuh diversi? itu penyelesaian perkara pidana di luar proses pidana, Kak. Jadi artinya kalau kita bahasa umum di masyarakat itu biasanya damai antara keluarga. Tapi damai itu punya legalitas hukumnya. Karena nanti akan hasil diversi itu akan ditetapkan oleh pengadilan negeri setempat. Sebentar, Jadi sebentar. mana Mengeluarkan saja? Ya, keputusannya, ada iya. keputusannya. Ya, ada keputusannya memang. Namun kan berarti ada motif kenapa diversi ini ada. Karena kan Oh ya, apakah betul nih tanggapan saya bahwa ketika diversi diberikan, undang-undang menyatakan melalui diversi, artinya kan negara melindungi masa depan anak. Ya, contoh kita punya anak, amit-amit terbang bayi, ketik meja gitu ya, kita nggak mau anak kita terlibat. Tapi kalau kejadian kayak kasusnya artis, kan anak ini butuh sekolah, butuh masa depan. Kalau dia harus masuk ke dalam lembaga permasyarakatan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, masa muda dia terbuang ya kan. Kemudian setelah dia keluar apa yang akan terjadi, kita juga contoh kalau yang kasusnya sampai menghilangkan nyawa gitu ya, kan banyak kasus tuh kayak yang di mana yang Yuyun itu kan pembunuhnya kan nggak diterima, orang kampungnya nggak mau nerima dia, bapak ibunya iya, sampai keluar dari kampungnya karena malu gitu kan, terus dia mau benar. kemana kan gitu. Nah, Itu ya di kan. Bengkulu, Kak, 2016. Oh, Bengkulu ya, sorry gue lupa di mana. Iya. Nah, kita nanti bahas tentang Yuyun ya, kita nanti bahas tentang Yuyun ya. Oke. Kak Oke, Mary, yes. sebelum lanjut gitu ya, kayak Kak Mary tadi nanya mau diapain anaknya begitu kan. Terus kok lihat ini anak artis kok nggak dihukum, kayaknya ada diskriminasi. Nah, selain dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak, saya ingin share menurut lagi-lagi undang-undang perlindungan anak, bahwa anak itu begitu lahir bukan hanya anak seorang ibu dan ayah yang melahirkan dan bapak dari anak atau ayah keluarga biologis, tapi anak itu adalah anak bersama. Jadi anak itu anak kita bersama. Jadi negara melindungi anak siapapun bapak mamanya. Gitu ya. Bahasa Melayu saya keluar ya. Bapak mamanya. Bapak mama kali kau. Siapapun orang tuanya, maka negara harus memberikan perlindungan kepada anak tersebut. Jadi ini kalau kita bilang, ini kan anak saya, kamu gak usah didik anak saya, biar saya yang mendidiknya. Salah besar, karena anak di dalam rumah kita, anak kita, tapi ketika dia keluar maka dia menjadi anak bersama, maka tetangganya, lingkungannya berhak memberikan pendidikan yang sama, berhak menegur ketika dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Nah, ini juga patut dipahami oleh masyarakat kita. Jadi jangan mendiskriminasikan anak gitu. Jadi anak itu adalah anak bersama, dan negara, pemerintah, daerah dan pusat, orang tua, guru dan masyarakat serta anak itu sendiri punya kewajiban untuk melindungi anak-anak. Sebentar. Untuk pertanyaan Cutmat, ini konteksnya ke kejahatan di luar negeri ya. Ini mungkin Kakak Lisa, Pak Sudaryadi tolong di note. Ini ada isu baru yang mungkin bisa kita angkat korelasi for next time ya. Dan Kak Aryo, terima kasih loh Kak Aryo. Keren kan? Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan yang tolong dijawab. Kayaknya korelasinya dengan yang barusan disampaikan oleh Kakak Beben. Waduh. Oke. Apakah materai 6.000? Sekarang materai 10.000 kayaknya ya, Bang Thomas. Iya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang 6.000. Oke, saya coba jawab ya, Kak ya. Yang pertama benar. Halo, Kak. Ada Silakan ya, masih didengar. Oh ya. Aman. Oke, benar Kak. Materai kita nggak ada lagi 6.000 ya. Walaupun masih ada 6.000, kita harus pakai double. Jadi 12.000 sebenarnya. Oke. Lebih mahal. Ya lebih mahal lagi gini kan. Oke. Sebenarnya bukan masalah materai 6.000 atau tidak ya. Jadi makanya ketika ada kasus anak yang dilaporkan ke pihak kepolisian dan kepolisian akan memproses, kepolisian akan segera berkoordinasi dengan pembimbing ke masyarakat khususnya. Karena nanti kita akan lihat bahwa tindak pidana ini jenisnya apa.
Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, balik lagi dengan kata diversi tadi ya. Diversi itu di pasal 7 SPPA, Sistem Peradilan Pidana itu ada syaratnya. Yang pertama, usianya anak dan bukan suatu pengulangan tindak pidana. Dan Oh, ancamannya, pertama. Kejahatan pertama iya, yang maksudnya. pertama, iya, Mm-mm. bukan pengulangan. Makanya jangan salah artian kalau misalnya, oh paling nanti diversi lagi, diversi enggak Kak. Hmm. Selama usia anak, diversi itu hanya boleh diberikan 1 kali. Iya, Usia betul. anak hanya boleh diberikan 1 Istilahnya kali. dimaklumi ya, Terus dimaklumi untuk didamaikan tuh ya. terus bagaimana dengan ancaman hukumnya Kak? Apa sih yang bisa didiversi? Ancaman hukumannya adalah di bawah 7 tahun. Jadi kalau di atas 7 tahun ancaman hukumnya atau pasal yang disangkakan oleh anak tersebut, maka tidak wajib untuk diversi, Kak. Tidak boleh untuk diversi. Sebentar, Artinya kamu Bang. tetap Di bawah 7 tahun siap. contohnya jenis kejahatan apa aja, biar sekalian. Kayak pencurian. Pencurian itu ada pencurian biasa. Pencurian biasa yang diatur oleh KUHP, Kitab Hukum Undang-Undang Pidana. Atau pencurian yang diatur oleh undang-undang khusus kayak undang-undang perkebunan yang ancamannya itu di bawah 7 tahun. Atau perkelahian anak. Itu di bawah 7 tahun. Artinya itu bisa diusahakan untuk diversi. Kalau bahasa umum yang saya katakan tadi di masyarakat adalah perdamaian. Tapi diversi ini ada tidak serta-merta diversi enggak. Ada yang Ada terlibat di syaratnya. situ. Iya, siapa yang terlibat di situ? Salah satunya penyidik. Penyidik sebagai fasilitator. Kalau diversi itu dilaksanakan di tingkat kepolisian. Terus ada pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Terus yang kedua yang selanjutnya siapa lagi? Ada anak sebagai pelaku beserta orang tuanya atau walinya. Terus Kalau yatim siapa piatu korbannya? gimana? Yatim piatu nggak punya Gim- saudara sebatang kara piye? Bisa diwakilkan nggak? Diwakilkan sama atau ada tokoh masyarakat atau ada dari dinas sosial. Nanti kita akan berkoordinasi di situ. Siapa tahu ternyata anak negara kan? Betul. Nah, jadi terus siapa lagi? Terus ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakatnya diundang juga, Kak. Di satu forum yang namanya diversi. Nanti diversi ini bukan serta-merta hanya damai, nanti ada kesepakatan diversi. Kesepakatan diversi yang dihasilkan. Apa sih salah satunya? Jadi anak ini misalnya tadi memenuhi syarat diversi. Nanti kesepakatannya apa anak ini diberikan suatu sanksi seperti misalnya harus membersihkan lingkungan sekitar atau harus ikut di dalam pelayanan masyarakat. Itu ada sanksinya di situ atau membayar ganti rugi. Di situ ada kesepakatannya gitu. Jadi setelah kesepakatan ini dihasilkan dan disetujui dengan sama-sama, artinya diversi itu berhasil. Dan hasil dari diversi tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri untuk dilakukan penetapan. Jadi nanti legalitas hukumnya jelas. Setelah itu sudah, artinya kalau dia melakukan tindak pidana lagi, sudah nggak bisa lagi Kak diversi. Sudah tidak bisa lagi. Artinya dia proses. Iya. Ya. Cukup 1 kali aja Kak. Jadi tidak ada diversi itu 2 kali. Dan benar di dalam kesepakatan itu juga ada dibumbui materai. Benar. Untuk kelengkapan saja, tapi bukan artinya prosesnya terhenti. Tidak Kak. Jadi prosesnya itu tetap berjalan, proses hukumnya berjalan. Jadi jangan salah, kata orang. Terus kenapa kok anaknya tidak ditahan? Gitu. Iya. Kok anaknya tidak ditahan? Ingat Kak, anak itu boleh ditahan setelah usianya 14 tahun. Kalau dia melakukan tindak pidana tersebut, usianya 14 tahun baru boleh ditahan. Terus ketika ada jaminan dari kedua orang tuanya, boleh Kak anak itu tidak ditahan, boleh. Tapi atas persetujuan dari penyidik, seperti itu. Jadi jangan sampai masyarakat berpikir bahwa kok anak itu melakukan tindak pidana, kok dibiarkan saja? Tidak. Jadi ada proses di situ dan ada ketentuan dan syaratnya yang di situ. Jadi banyak masyarakat yang mau, oh anak itu nggak ditahan, oh anak itu kok cuman
damai aja gitu. Nah, itu banyak yang terjadi. Terus jangan salah Kak, SPPA juga mengatur ketika tindak pidana tersebut tanpa korban. Contohnya, tindak pidana narkotika Kak, pengguna narkotika. Kan nggak ada korban. Korbannya anak Dirinya tersebut sendirinya. juga, dirinya sendiri. Jadi, karena kalau dia pengguna, artinya pasal 127 Undang-Undang Narkotika, artinya di bawah 7 tahun, dia bisa langsung diversi, Kak. Diversi atas kesepakatan yang dicapai oleh penyidik, pemimpin kemasyarakatan, atau tokoh masyarakat. Apa dia direhab, atau dia dipidana. Maksudnya pidana itu dimasukkan ke lembaga sosial lainnya seperti itu, atau dia direhab seperti itu. Boleh dilakukan. Jadi itu di pasal 9 diversi dengan tanpa korban gitu. Artinya bisa dilakukan. Jadi tidak harus serta-merta harus ada korban juga baru boleh diversi. Nggak ada korban juga boleh diversi, Kak. Ataupun kerugiannya di bawah UMP, upah minimum provinsi. Boleh tidak ada korban, tapi kebanyakan aparat penegak hukum takut nanti dinilai masyarakat seperti apa. Akhirnya dilakukan, tetap korbannya dipanggil. Cukup itu aja, Kak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan tadi nih, kayaknya balik ke depan lagi nih ya kan. Apa Ya. sih, apakah kesenjangan sosial dan pendidikan moral salah dua dari Salah faktor dua. anak terjadi kejahatan? Tepat sekali. Karena tadi ada salah 5 ya. Iya, salah 5. Kak Siska diulang dikit deh, review aja 5-nya apa secara singkat, monggo. Bukti dari hasil penelitian bahwa anak yang melakukan kejahatan itu adalah anak-anak yang cenderung mengalami masalah dalam rumah tangga, keluarganya. Jadi keluarga yang tidak harmonis, kemudian sosial ekonomi yang rendah, cenderung rendah gitu ya. Kemudian yang anak-anak yang akses internetnya terlalu berlebihan dan tidak dilakukan pemantauan oleh orang tuanya, jadi lose control begitu, mereka nonton apapun di sana. Kemudian anak-anak yang pernah mengalami kekerasan cenderung akan melakukan kekerasan juga dalam bentuk kejahatan anak begitu. Juga anak-anak yang menggunakan narkoba salah satunya, dan anak-anak yang merupakan korban bully cenderung akan menjadi pelaku kejahatan anak begitu. Begitu ya, Mas Bocah Misteri, atau cukup pakai bocah aja tapi udah mas-mas ini? Bomis. Sebutnya Bomis tadi, dia yang di Palangkaraya tadi tuh, yang tadi, yang rekon. Rekon. Terima kasih untuk pertanyaannya. Enggak, kadang-kadang gini, nanyanya kan ngulang-ngulang gitu ya, lucu juga gitu, kita kayak radio, kaset puter lagi, gitu. Untung-untung kita nggak bosan ya, Mbak. Kak Mary, kita nggak bosan jawabnya gitu. Kita nggak bosan jawabnya, cuma kita mikir, Bomis lu denger nggak dari tadi? Kan lu di sini. Iya, benar, sepakat. Jadi pacarannya nggak setia dia nih ya, Kak Mary ya? Iya, matanya di sini tapi kupingnya di tempat lain. Oke, betul. Iya, betul. Kejahatan cyber salah satunya. Tadi Tante Mel udah sempat bacain bahwa kejahatan cyber menjadi penyebab ya. Oke, ya. Ya, nyimak semangat, silakan. Nah, sekarang kita balik lagi ke cerita yang tadi. Kalau misalnya bahas kasus lah ya, mungkin teman-teman ada yang tahu kasus tentang itu ya. Kemarin kita bahas tentang YUYUN ya. 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 Kita bahas tentang YUYUN kan. Tahu banget itu kasus itu ya. Nah, ceritain deh Pak Beben. Pak Beben ceritain tentang YUYUN. Biar teman-teman mungkin nggak jadi nggak. Reminder. Waduh, kalau kita mengingat kasus itu yang heboh se-Indonesia ya, dan sangat jadi perhatian publik dan dunia internasional. Karena kasus tersebut sangat dramatis, karena anak tersebut sudah dilakukan pemerkosaan, terus dibunuh, dibuang ke jurang seperti itu, dan dilakukan oleh pemuda-pemuda yang penduduk di sekitar gitu. Dan salah satunya juga ada teman dari anak tersebut. Iya, 2 orang. Kakak kelas. Iya. Jadi itu
Dan lagi-lagi benar dari tadi Kak Siska, ada banyak faktor dan salah satunya faktor waktu kita turun itu adalah kebiasaan mereka yang suka minum-minuman. Jadi mabok-mabokan nongkrong gitu di pinggir-pinggir jalan. Budayanya ya, Iya, budayanya. Ini tugas kami nih eee, penyuluh untuk merubah budaya. Berat, ya tugasnya salah satunya itu yang berat, apa, berat. eee, ke ke pelosok. Karena, kejadiannya itu di kabupaten, di suatu kecamatan lah di Kota Bengkulu seperti itu. Aduh kalau ingat-ingat ini Kak Mary, saya nggak kebayang gitu kan. Tapi ada hikmahnya juga sih, ada hikmahnya juga, ternyata Bengkulu dikenal dengan asusila. Kan jelek, Kak. Coba loh, Iya. Bengkulu didengar dengan kasus asusila, aduh. Dan lagi Bengkulu gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, Kak, ya. Terus ada 2 orang kemarin kakak kelasnya dan masih anak-anak dan yang menjadi sorotan itu ternyata salah satu pelakunya itu, eee, diputus oleh hakim itu dibina di, eee, apa, eee, di Bambu Apus, di LPKS di sana, Iya, di Bambu Apus. Masudi Putra. Ya, di Masudi Putra. Dan anaknya sekarang jadi baik malahan, dan sekarang masih menetap dan kerja di bengkel. Saya rasa itu jadi isu internasional dan ya benar Kakak Mary bilang, dan akhirnya keluarganya jadi takut, bener. Dan disitulah Kak, peran PK yang sangat luar biasa, yang pada umumnya orang kalau pembimbing kemasyarakatan itu kok membela pelaku ya? Nah ini jadi tanda kutip loh, kok membela pelaku ya? Gitu. Kok Padahal dampingin dia pelaku melindungi gitu? anak gitu kan, melindungi Iya, anak. ya karena itu tadi kan kalau kita berkaca dengan SPPA, yang intinya adalah anak. Jadi anak itu mau anak pelaku, mau anak korban masih punya kesempatan yang sama untuk ke depannya. Kesempatan yang sama untuk ke depannya. Negara menjamin itu. Karena apa? Anak-anak inilah yang nanti regenerasinya yang membangun Indonesia pada umumnya, seperti itu. Betul, betul, betul. Oke, sedikit menambahkan penjelasan dari KBB nih teman-teman. Jadi Tante Mary baca di berita Antara, ya. Memang ini viralnya di 2017-an nih. Berjang Lebong katanya. MJE alias Jakfar saat itu usia 14 Ya, tahun tahun 2017 adalah salah satu pelaku kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Yuyun YY pada 2016. Setelah menjalani hukuman, MJE tidak mau kembali ke daerah asal. Jakfar atau MJE ini masih berstatus anak dan sebelum dijatuhkannya di PN Curug dengan hukuman sosial selama 1 tahun di Lembaga Pendidikan Kesejahteraan Sosial Bambu Apus seperti yang Kak Beben bilang ya. Nah, Hakim PN Curug Ibu Hani Farida memutus perkara itu usai menghadiri forum anak berhadapan dengan hukum atau ABH yang dilaksanakan DP3A PPKB Rejang Lebong Kamis. MJE dinyatakan terbukti dalam kasus yang menghebohkan dunia karena dilakukan oleh 14 orang sebagai pelaku dan terhitung Juli 2017 sudah selesai menjalani rehabilitasi. Walau sudah selesai menjalani rehabilitasi pada Juli lalu, namun dia tidak mau kembali ke kampungnya di Rejang Lebong. Dia masih bertahan di Jakarta. Dan saat itu dia sudah berubah 180 derajat. Dulu tidak bisa mengaji, saat ini dia sudah mengaji sampai di juz 8. Adanya perubahan terhadap perilaku MJE ini, kata dia, merupakan hal yang sangat positif. Mengingat dia berasal, ya katanya, dari keluarga yang bermasalah, termasuk lingkungannya juga tidak mendukung. Orang tuanya sendiri terlibat kasus asusila berupa pencabulan kakak perempuannya MJE. Ya, lu bayangin nih, dengerin ngenes nggak? Sedangkan ibu kandungnya sudah bercerai dan memilih bertani ke suatu daerah. Berdasarkan informasi yang diterima saat pihak LPKS Bambu Apus mengirimkan surat perihal yang bersangkutan telah selesai menjalani pelatihan sosial dan sudah diperbolehkan kembali ke daerah, saat akan dijemput oleh petugas Bapas atau Badan Permasyarakatan Bengkulu, ini dirimu kayaknya ya? balai Pemasyarakatan, salah itu. Oh, iya.
Oke. MJE Ya, menolak ya, kembali ke daerah dan tetap ingin di tempat itu. Di LPKF benar. Bambu Apus, MJE menjadi lulusan terbaik, guys, dan menjadi percontohan dalam program rehabilitasi terhadap anak yang menjalani hukuman. MJE menjadi pilot project kasus anak bermasalah hukum baik nasional maupun internasional. Ya, untuk itu Farida menginginkan agar anak yang bersangkutan ini tetap berada di LPKF Bambu Apus milik Kementerian Sosial sampai dengan berusia 21 tahun. Karena pada usia itu dianggap memiliki prinsip dalam melakukan suatu perbuatan. Ya, sementara petugas bimbingan pemasyarakatan lapas kelas 2 A Curup, Akhirimi Hardi yang mendampingi MJE sebelumnya, mengaku sangat senang dengan perubahan luar biasa MJE dan berharap nantinya MJE akan menjadi contoh bagi ABH yang menjalani hukuman. Oke, sebelumnya sedikit refreshment bahwa MJE adalah salah satu dari pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Yuyun usia 14 tahun yang merupakan siswi SMP N3 Kecamatan Padang Ulak Tanding pada 2 April 2016 lalu membuat heboh dunia lantaran dilakukan oleh 14 remaja di mana 5 diantaranya berstatus anak ya di bawah Di umur bawah dan 18 tahun. ya dan satu orang lagi masuk kategori anak-anak. Ini ada kategori nih, anak dan anak-anak nih Kak. Iya, Keluar gitu. pasti Mas Beben pasti tahu nih mana anak yang masuk kategori anak dan anak-anak. Kalau dalam sistem peradilan pidana anak ini kan disebutkan bahwa ketika anak itu melakukan tindak pidana di bawah umurnya di bawah 12 tahun itu pasti nggak bisa dibawa ke ranah hukum. Dia harus dilakukan diversi. Tapi kalau tadi anaknya sudah di atas 14 tahun, di atas 12 tahun, itu masih bisa jalan hukumnya atau bisa dengan upaya diversi. Tapi tetap hukum memberikan jalan adanya perlindungan, perdamaian sehingga tidak diputus lewat pengadilan dengan diversi untuk memberikan kesempatan anak ini belajar dari kasus yang dia lakukan dan dia tidak melewati proses itu. Begitu ya Mas Beben ya. Jadi kalau yang Ya. anak-anak tadi berarti belum berusia 12 tahun dia. Jadi benar-benar nggak bisa itu anak pasti nggak akan bisa dihukum begitu. Itu menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oke. Tapi Jadi waktu boleh Yap, Kak saya lanjut. tambahkan? Boleh. Oke, baik yang dikatakan tadi yang Kakak baca anak-anak ya. Artinya di situ usia anak di bawah 12 tahun. Di pasal 21 di dalam sistem peradilan pidana anak dijelaskan ketika anak belum berusia 12 tahun, artinya ada penanganannya berbeda. Berbedanya seperti apa? Tidak dibawa ke ranah proses pengadilan, tapi proses hukumnya ada. Nah, bagaimana proses Tetap. hukumnya? Proses hukumnya adalah pengambilan musyawarah mufakat. Artinya di situ ada yang terkait lagi. Siapa yang terkait? Misalnya kemarin nih saya dampingi ada kasus asusila yang dilakukan anak dengan usia 11 tahun. 11 tahun sedangkan korbannya usia 6 tahun. Nah, terus bagaimana ini kalau masyarakat menilai itu wah keren kali ya, buset parah gitu loh. Anak baru usia 11 tahun bisa menyetubui anak umur 6 tahun. Wah, kaget kan? Bagaimana penindakan secara hukumnya? Baik, penindakan hukumnya lagi-lagi pembimbing kemasyarakatan mendampingi sampai proses itu selesai. Dan salah satunya saya ikut andil di sana dan mengapa itu terjadi? Perilaku itu kenapa terjadi tindak pidana tersebut? Dan ternyata Kak, gara-gara nonton YouTube Kak. Saya kaget di situ. Nonton YouTube-nya bagaimana? Kan belum bisa mengetik Kak. Usia 10 tahun, berapa? Hampir 11 tahun belum bisa mengetik dengan leluasa gitu di handphone. Udin bisa. Jadi pada saat itu ternyata saya gali-gali informasi, polisi saya sampai kaget. Bagaimana? Ternyata dia pakai voice Kak. YouTube Voice kan note, voice. Terus apa dia bilang kata-kata? Jadi saya pujuk dia. Bagaimana cara kok ngelihatnya bisa di YouTube? Dia bilang apa? Dengan kata pakai voice dia bilang bokep. Jadi muncullah di YouTube itu. nih. Jadi saya bilang, bagaimana? Kamu melakukannya seperti apa? Saya mengikuti apa yang saya lihat di YouTube, Kak. Katanya. Kan parah kan? Parah kan? Wah, itulah kejadiannya.
Saya boleh ikut Dan nekan nggak di sini ya, Mbak Mary boleh. ya? Silakan. Saya ingin menyampaikan bahwa di sini lagi-lagi peran kita orang tua. Jadi jangan salahkan anak ketika anak melakukan kesalahan karena kita tidak pantau begitu. Dan saya ingin Ya. ingatkan karena saya pernah bertemu juga dengan anak ketika ditanya kamu kenapa sampai nonton begituan? Kapan nonton pertama kali? Maaf, jawabannya adalah saya nonton pertama kali di HP papa saya. Nah, ini orang tua loh. Kita nih orang tua, kita jadi contoh buat anak kita. Kalau orang lain tertawa, saya miris. Nah, kalau udah begini, akhirnya kita mau salahkan anak-anak kita gimana kalau kita sendiri nggak kasih perhatian khusus buat anak-anak kita, nggak berikan perlindungan untuk mereka, malah kita yang menjadi penyebab anak-anak kita terjerumus dalam tontonan-tontonan yang nggak pada tempatnya. Ini kita kembali pada diri kita nih, orang tua yang harus terus belajar dengan kondisi hari ini. Dulu anak nggak harus pakai handphone, nggak harus daring, HP, apalagi hari ini anak dalam pandemi harus belajar dengan daring. Kita harus pantau mereka lebih dan nggak bisa salahkan mereka ketika mereka melakukan kejahatan karena kita orang tua tidak memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Miris, saya sedih sebagai seorang ibu, saya sangat sedih dengan kondisi ini. Jadi Iya. saya lanjut yang tadi ya Kak ya, izin. Jadi anak tersebut karena dia belum berusia 12 tahun, artinya di situ di pasal 21 itu ada namanya pengambilan musyawarah. Jadi di situ siapa aja yang terlibat? Salah satunya pembimbing kemasyarakatan. Ada 3 elemen di situ instansi. Pembimbing kemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua siapa? Pekerja sosial, Peksos biasa disingkat. Karena dia mewakili dari korban. Korbannya adalah anak juga. Ketiga penyidik. Jadi di situ kita bermusyawarah bagaimana memutuskan anak ini harus diapakan gitu. Terakhir kemarin khusus di Bengkulu karena kita belum mempunyai lembaga kesejahteraan sosial, lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial LPKS atau singkatannya, dan itu ada di Jambi. Jadi kita masih nginduknya di Jambi. Dan kemarin akhirnya anak tersebut kita bawa ke Jambi. Dan sekarang masih proses di Jambi sekarang untuk pembinaan anak tersebut. Oke. Sedih dengarnya. Oke, sedih dengarnya. Oke. Yeah. Kakak-kakak minum dulu, Tante Mary mau baca sesuatu nih. Pak Mary dari Fajri Alamsyah. Kak Mary, Mbak Siska, gimana kalau ada anak yang berusia 19 tahun mau nikah? Cek di nikah siri. Cek di video nikah siri minggu kemarin. Kalau ya. 19 tahun boleh nikah. 19 tahun udah boleh nikah. Belum, 18 tahun belum. Ya, ini belum dia berusia. Cek di video nikah siri, itu ada penjelasannya. Nanti kalau 2 nggak minggu yang lalu atau seminggu yang lalu ya? Iya, 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu betul. Nanti post komen di situ ya guys. Post komen ya Bang Fajri Alamsyah. Kemudian ini Bang FJW nih nanya yang konyol nih, tapi bener sih. Kalau anak pang itu faktor dari mana ya Master? Emang kita praktisi anak pang kan? Nih, saya mau jawab boleh ya? Boleh, silakan. Jadi saya pernah ngobrol bareng anak-anak pang di Kabupaten Bintan, di Kepri Kabupaten Bintan. Ketika saya tanya, apakah masih punya cita-citanya mau apa sih? Kami mau lah Kak punya kerjaan, kami mau kok sekolah, mau kok belajar. Nah itu jawaban yang menurut saya luar biasa. Kita melihat dengan pakaian mereka begitu, dengan tampilan begitu, ternyata kalau kita ngomong hati ke hati, mereka tuh masih punya cita-cita loh. Tapi bagaimana cara negara untuk mewujudkan cita-cita itu? Kalau mau disuruh sekolah lagi mau nggak? Mau. Kalau sekolahnya sesuai dengan keinginan kita mau. Jadi mereka itu terjerembab ke situ karena nggak ada tempat curhat, kemudian ketemu dengan orang-orang yang begitu, akhirnya ngikut, dan akhirnya tadi saya nggak tahu yang kayak gini, tapi saya ngikut terus orang tua marah nggak? Orang tua awalnya marah, tapi orang tua saya terus nggak peduli lagi, akhirnya saya terus berada di sini. Nah, itu jawaban dari anak-anak pang yang kebetulan saya pernah melakukan penyuluhan hukum ke lapangan, penyuluhan hukum keliling di suatu pasar yang lagi ngamen tuh anak-anak pang, dan saya ngobrol sama mereka sekitar 1 jam. Ternyata mereka tuh masih punya cita-cita. Cuma bagaimana kita bisa memberi jalan untuk mereka bisa mewujudkan cita-citanya. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan dan setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Sekarang kita, negara, masyarakat
berikan kesempatan itu enggak? Bantu mereka untuk wujudkan itu enggak? Mungkin jawabannya simpel segitu ya, tapi sebenarnya selalu ada kesempatan untuk siapapun memperbaiki diri, apalagi anak. Seperti yang tadi Mas Beben share ya, bahwa anaknya sekarang lebih bagus. Mbak Kak Mary tadi juga baca bahwa oh dia lagi bisa baca Al-Quran, bisa lebih baik begitu. Itu punya kesempatan tergantung bagaimana dia dibina, di mana dia berada, dan akhirnya dia bisa menjadi orang yang lebih baik kok. Sekarang masyarakat mau kasih kepercayaan itu enggak? Mau kasih jalan itu enggak? Nah, itu untuk anak Pang tadi ya. Makasih untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Kakak ya. Dan saya mau menyapa Pak Ahirin Mihardi ya. Pak, terima kasih loh sudah hadir ya. Bapak sebagai pembimbing kemasyarakatan Bapak Bengkulu yang mendampingi MJE kemarin. Terima kasih sudah hadir ya. Teman-teman tuh kenalan dengan Pak Ahirin. Oke. Nah, Iya, itu pembimbing kemasyarakatan kita, Kak. Di salam Bengkulu. kenal Bapak. Iya. Kalau yang jawab? Iya. Mewakili. Oh, wakili ya. Iya dong. Dia bercanda, dia langsung diem dong mikir, ya gue salah ya. Oke, but anyway, apa yang Kak Siska barusan omongin teman-teman, ini mungkin flashback sedikit ke belakang. Tante Mary pernah naikin sebuah konten yaitu Juragan Kerang Bogor ya. Dia mulai usaha dari 1 meja, 1 kursi, 1 bangku, dan warung kaki 5 seafoodnya dia itu mempekerjakan pengamen jalanan preman-preman. Anak-anak remaja yang terjerembab di Bogor itu sama dia ditawarin mau kerjaan, lu mau hidup kayak gini, orang tua lu nggak takut orang tua lu sedih nangis kayak gimana? Akhirnya sama dia ditampung di sebuah tempat, dimandiin, diajarin gimana cara jadi waitress. Jadi kalau teman-teman nanti Juragan Kerang itu mostly cabangnya udah ada di Bekasi, ada beberapa kota. Di Bogor sih ada 3 atau 4. Nah, di sana itu mereka diajarin untuk bekerja sesuai dengan apa yang mereka kan cuma bisa begitu ya. Ya kan, bukan hal yang lebih ke praktikal lah ya. Kalau teori saya rasa kurang untuk orang-orang seperti mereka karena kreativitas mereka tinggi. Benar. Kan. Oke. Ya. Nah, di lapangan. Ya, teman-teman punya usaha warung kopi atau warung apa mungkin bisa meniru langkah-langkah seperti ini. Ya, bikin spesifikasi atau bikin SOP, standar operational procedure, sehingga mereka bisa ngikutin. Kemudian tarik orang-orang yang bisa mentraining mereka dengan baik gitu ya. Terus kemudian yang namanya kerja berarti ada kontraknya kah gitu. Jadi supaya ada batasan hukumnya nih jika terjadi pencurian seperti apa gitu. Karena tidak menutup kemungkinan pun akan ada celah. Ya, kita yang harus berhati-hati juga nih, kita giving a chance, kasih kesempatan pun kita juga harus siap dengan risiko. Artinya kita udah punya batasan kan gitu ya. Reward and punishment-nya jelas. Ya, reward and punishment. Keren banget. Oke. Nah, pertanyaan Pak Pri mah ngetes mulu nih. Siapa mau jawab nih pertanyaan Pak Pri? Oh, boleh. Saya boleh. Sebenarnya ini sebenarnya pertanyaan untuk penyuluh udah jadi makanannya kan gitu kan. Tapi Pak Pri luar biasa ini. Pak Pri pengen tahu nih bagaimana sih PK-nya kalau di lapangan seperti apa dengan OBH gitu. Oke, terima kasih Pak Pri. Jadi gini, kita tadi saya udah katakan bahwa pembimbing kemasyarakatan itu mendamping pada saat di BAP, mulai dari saat di BAP. Biasanya di kepolisian ada namanya lembaga, ada juga bantuan khusus, bantuan hukum gitu kan, yang di posbakum dari kepolisian ataupun dari kejaksaan ataupun dari pengadilan. Tapi karena pembimbing kemasyarakatan itu dari Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM yang punya divisi pelayanan hukum dan punya sederet OBH gratis gitu. Nah, dari OBH terakreditasi. Iya, terakreditasi. Untuk di Bengkulu aja ada 10 OBH terakreditasi. Jadi pada saat pendampingan saya dekatin orang tuanya, saya tanya, nanti pengen ditunjuk sama kepolisian atau menggunakan OBH yang gratis. Kita punya loh OBH yang gratis ini loh. Kenapa saya katakan, kenapa sering saya sampaikan kepada pihak keluarga? Karena saya pengen, karena nanti PH itu menjadi peran yang sangat penting di dalam proses peradilan, di dalam proses beracara di persidangan. Karena pembimbing kemasyarakatan duduknya saja berdampingan dengan penasihat hukum. Artinya kita punya satu meja, satu meja yang sama di saat proses sidang. Artinya ini akan menjadi kolaborasi yang sangat penting. Jadi negara sudah
sudah menyiapkan suatu strategi yang bagus supaya hakim bisa mempertimbangkan dengan sangat objektif apa yang didapat dan apa yang dibela oleh penasehat hukum tersebut. Karena intinya pembimbing kemasyarakatan mempunyai penelitian kemasyarakatan, artinya ada dokumen yang mungkin bisa dijadikan dasar di dalam pledoi untuk di pengadilan. Karena apa? Karena PH kadang belum mendapatkan data, sedangkan PK sudah mendapatkan data dahulu gitu. Jadi sangat PHPK jangan disingkat. Kita nggak awam. Oke, siap. Oke. Penasihat hukum ya, PH penasihat hukum. Jadi penasihat hukum dengan pembimbing kemasyarakatan itu jadi kolaborasi yang sangat penting di situ, karena dalam memberikan pembelaan ketika dengan pembimbing kemasyarakatan sudah punya data yang komplit karena dia sudah melakukan penelitian, sudah datang ke kepolisian dahulu, sudah datang ke pihak keluarga, sudah melihat lingkungannya. Itu akan menjadi rekomendasi yang sangat penting karena nanti di dalam penelitian kemasyarakatan itu rekomendasinya sudah jelas PK bahwa anak ini akan direkomendasikan kemana. Misalnya anak tersebut melakukan tindak pidana asusila, artinya ancaman di atas 7 tahun, artinya di persidangan nanti pembimbing kemasyarakatan akan menilai karena ada tim pembimbing kemasyarakatan nanti atau tim TPP akan melihat ini anak ini direkomendasikan kemana. Misalnya saya rekomendasikan di LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Aliatama Jambi misalnya. Dasar dan pertimbangan ada sebagai berikut. Nah, ketika dikolaborasikan dengan OBH yang penasihat hukum yang mendampinginya akan kena gitu. Penasihat hukum akan mendapatkan bukti yang konkret, data yang konkret, yang valid gitu, yang akan disampaikan ke hakimnya. Nanti karena di dalam memberikan keputusan dalam persidangan, hakim wajib mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan. Itu wajib loh. Di SPPA jelas itu, wajib. Artinya disitulah peran negara bahwa ini anak bukan serta-merta mutlak, benar dikatakan Kak Siska, bukan mutlak kesalahan mereka 100% tidak, pasti ada yang mempengaruhi. Apa yang mempengaruhi? Bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan. Maka ini yang pertimbangan. Artinya di dalam pasal 71 itu ada namanya pidana pokok. Itu pidana penjara itu paling terakhir pilihannya. Artinya bukan serta-merta pidana penjara itu yang konsep undang-undang zaman Belanda yang intinya adalah pembalasan. Kita tidak berada di situ. Kita sudah mempunyai hukum yang baru. Ini loh yang produk Indonesia banget gitu. Pemasyarakatan, pembelajaran, membina. Jadi bukan lagi intinya ke pembalasan. Ingat, bukan pembalasan. Karena di dalam rohnya SPP itu ada namanya restoratif justice. Artinya di situ ada penyelesaian perkara yang melibatkan semua pihak untuk pulih. Semuanya pulih. Bukan aja hanya sekedar korbannya yang pulih. Tapi anak sebagai pelaku juga pulih juga. Karena mereka punya kesempatan yang sama. Makanya OBH sangat berperan penting di situ. Terima kasih, Kak. Caranya gimana? Lanjutkan. Saya mau nanggapin yang Pak Fidi tadi. Terus nyambung dengan bocah misteri. Tadi Pak Pri sampaikan bahwa untuk memberikan kesadaran hukum masyarakat itu bukan hanya tugasnya penyuluh, tapi juga tugas masyarakat, begitu ya. Nah, saya mau sampaikan juga ini, masyarakat dalam restoratif justice tadi atau keadilan restoratif, mereka harus berperan aktif dalam memberikan diversi pada anak, penyelesaian kasus anak. Nah, di sini ada yang namanya PATBM. Ini lagi digalakan. Apa itu PATBM? Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Nah, mereka bisa mendaftarkan diri menjadi aktivis PATBM untuk bisa membantu para PK Bapas menghasilkan sebuah hasil penelitian kemasyarakatan yang benar hasilnya. Jadi membantu nih. Nah, ini PATBM untuk melibatkan masyarakat. Jadi bukan hanya penyuluh hukum yang bisa menyadarkan, bukan hanya pemerintah yang menegakkan, tapi masyarakat juga harus berperan aktif.
Nah, ini mungkin untuk memperkuat apa yang disampaikan Pak Pri tadi ya, bahwa memang ini peran masyarakat diminta, dan sekarang memang negara sedang berusaha terus membangun PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tiap kabupaten kota. Nah, terkait bocah misteri, tapi banyak masyarakat yang belum paham bagaimana caranya minta bantuan hukum dari pemerintah, saya sampaikan langsung nih ke BPHN lewat Mbak Kak Mary. Mudah-mudahan kita bisa bahas tentang tema bantuan hukum, karena masih banyak masyarakat yang nggak tahu Undang-Undang 16 2011, kemudian apa itu bantuan hukum, bagaimana mendapatkan, mungkin ini bisa dibahas, karena masih banyak masyarakat yang belum paham, meskipun undang-undang ini sudah ada sejak 2011. Bomis, mana ada anak sultan minta bantuan hukum? Bantuan hukum tuh untuk orang nggak mampu, Bomis. Jangan salah paham lu. Makanya bisa ngomong. Mungkin anak namanya bapaknya Sultan namanya, tapi dia orang tidak mampu juga. Kebetulan nama bapaknya Sultan. Jadi keluar dari kelurahan ya, surat keterangan tidak mampu ya. Nama Sultan gitu kan. Nama Bogor gitu kan. Nah, benar-benar oke. So, ini tentang yang kasus barusan ngomongin, memang kita mau naik tentang ini, apa aja sih yang disediakan oleh negara untuk masyarakat gitu. Nah, Kak Lisa, catat lagi nih Kak Lisa, udah ada yang request nih ya kan. Terus tadi pun yang kasus kejahatan di Malaysia juga tuh udah ada yang request di kalau scroll up ya. Kemudian nah, ini nih mungkin ada yang bisa bantu. Copet kaget apaan tuh? Mohon maaf mau bertanya, terus bagaimana Mbak sering terjadi tragedi penculikan anak karena selain menimbulkan trauma bagi anak dan orang tua banyak yang drop, bagaimana cara menyikapi biar nggak terjadi penculikan anak lagi? Saya yang jawab atau Mas Beben nih? Ya, ini karena pencegahan ya. Kalau saya ngarahinnya ke pencegahan, nanti Mas Beben tambahin ya. Jadi kalau untuk mencegah terjadinya penculikan anak, ini yang pertama tentunya kembali kepada orang tua. Kadang-kadang kita lalai kepada orang-orang yang kita anggap tidak mungkin mencuri lah, orang-orang terdekat kita, lalainya kepada orang-orang terdekat, terlalu percaya. Jadi untuk itu apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus mengedukasi anak sejak dini, itu bagaimana dia melindungi dirinya. Kita harus kasih tahu nomor telepon, alamat rumah. Ini edukasi untuk anak usia dini ya. Pendidikan anak usia dini juga harus menjadi hal yang penting bagi orang tua agar bisa berkomunikasi dengan anak dengan baik dan mengajarkan anak-anaknya sehingga anaknya tidak menjadi korban penculikan. Jadi anak-anak sekarang kan luar biasa tuh cerdas-cerdasnya gitu. Nah, tinggal bagaimana kita stimulan kecerdasan anak kita untuk menghindari anak kita menjadi korban penculikan. Tentunya soal kunci pintu segala macam itu udah jadi tanggung jawab kita. Tapi tambahkan anak-anak kita dengan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, untuk mengetahui status orang tuanya, nomor handphone orang tuanya, alamat rumahnya, siapa yang harus dia hubungi pertama kali, kemudian apa yang harus dia lakukan ketika dia diancam dengan yang seperti itu, dan bahasanya, komunikasinya harus sesuai dengan usia anak. Bagaimana kita mengajarkan anak dengan sesuai kebutuhan umurnya. Kalau anak umur segini nih bahasanya dengan yang kayak apa supaya dia paham dan lindungi dirinya. Termasuk, maaf nih Kak Mary, ngasih tahu anak nih, depan ini nggak boleh ya nak, ini nggak boleh ada yang megang, nih yang di bawah ini, yang di belakang, itu memang harus kita komunikasikan untuk bisa mencegah anak kita menjadi korban, dan kita ajarkan itu kepada anak-anak kita. Mungkin itu Cicadas Bogor, memang pencegahan ya ini. Mungkin boleh ditambah Mas Beben, silakan. Baiklah, saya bantu untuk jawab sih ya, tapi lebih udah komplit sih sebenarnya sama Kak Siska. Tapi intinya seperti ini, kalau kita di sistem peradilan pidana anak itu ada pemilih kemasyarakatan, terus ada pekerja sosial, Peksos biasanya disebut. Nah, Peksos biasanya lebih dibekali untuk anak-anak anak yang menjadi korban di situ. Terus bagaimana sih mengobati trauma? Nanti kan kita di daerah itu kan ada namanya Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di situ. Terus ada dinas-dinas terkait lainnya. Terus ada LPA, Lembaga Perlindungan Anak. Nah, di situ disampaikan saja, karena di situ sudah ada SDM-SDM-nya yang mumpuni.
di situ udah ada psikolognya. Kayak misalnya anak yang menjadi korban yang sering kita temui, pelakunya adalah anak 16 tahun, terus korbannya adalah anak 15 tahun. Ada anak yang sampai trauma gitu kan. Nah, itulah peran dari pemerintah, salah satunya melalui Peksos, pekerja sosial. Ya, mereka ada namanya Lapsos namanya, laporan sosial. Terus anak itu nanti akan direkomendasikan. Nanti apakah didampingi dengan psikolog atau dia harus dikasih terapi apa, nanti muncul di situ. Jadi untuk anak-anak yang trauma boleh dilaporkan ke dinas Nomor terkait. teleponnya ada, Dan itu ya? emang Nomor telepon atau website ada kadang yang bisa di-share? ada setiap itu di Dinas Perlindungan Anak atau DPPKA Dinas ada Perlindungan di Dinas Perempuan dan Anak. Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Oh, ada. Terus DPPK. iya, jadi di situ udah lengkap. Terus ada namanya unitnya apa ya? Saya lupa, perlindungan anak. Ada unitnya di situ tersendiri khusus untuk anak, apalagi untuk anak korban. Itu ada. Makanya waktu kakak ingatkan saya, oh ini kasus anak YUM, itu semuanya turun. Dari di Kementerian Sosial, dari perempuan dan anak, dan semuanya turun. Pemberdayaan perempuan juga turun di situ. Karena untuk khusus Indonesia, sebenarnya untuk korban itu perhatian pemerintah tuh udah lumayan luar biasa. Tapi malah sekarang yang bermasalah perhatian pemerintah terhadap anak ABH, anak yang berhadapan itu yang sedikit kurang. Contohnya tadi kita di Bengkulu LPKS kita nggak ada, adanya di Jambi. Sedangkan dari Bengkulu ke Jambi itu harus makan 10 jam. Mau direkomendasikan ke Marsudi Putra, Handayani, Bambu Apus, kita nggak boleh lagi. Karena regionalnya sudah di Jambi, sudah dipisah sama Kementerian Sosial. Jadi itu kendala malahan. Ya. Jadi kalau untuk anak sebagai korban udah luar biasa, tinggal lagi kita berani untuk melaporkan. Yang jadi masalah ternyata ada anak yang jadi korban, tetapi orang tuanya tidak mau melaporkan. Ini yang jadi masalah. Karena takut aib gitu. Padahal jangan, nanti akan ada trauma tersendiri di sini untuk anak. Dan bisa-bisa dia menjadi pelaku nanti di kemudian hari, itu yang ditakutkan. Jadi untuk orang tua yang punya korban anak, jangan segan-segan untuk memberikan informasi kepada pihak terkait atau instansi terkait. Karena itu sangat penting untuk kedepannya, seperti itu. Setuju, sepakat. Ya. Saya mau nambahin buat Kepri, boleh nggak ya? Boleh. Ya, kalau di Kepri kita punya Cek Dare, aplikasi Cek Dare untuk semua masyarakat yang mau melakukan, untuk mau speak up tadi, untuk mau menyampaikan. Jadi nggak berani datang, nggak berani ini, bisa lewat aplikasi Cek Dare yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau. Jadi memang yang menjadi masalah juga kalau kami duduk bareng bersama teman-teman di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Kepri, kita fasilitas untuk penampungan anak setelah mereka harus ditaruh di mana itu yang masih terbatas. Mungkin itu yang tadi disampaikan Mas Beben. Jadi saya rasa bukan hanya di Bengkulu, di Kepri juga belum punya tempat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Jadi kan memang harus ada tempat anak diterima seperti tempat-tempat yang anak bisa belajar begitu. Nah, sebelum semua kabupaten kota punya itu. Nah, di sini peran pemerintah lah mudah-mudahan bisa menganggarkan untuk meletakkan anak-anak kita di rumah singgah yang menjadi tempat mereka belajar dan memperbaiki dirinya begitu. Nah, ini Mas Farid Edi Susanta, bagaimana anak tidak akan melakukan kejahatan kalau setiap hari anak menyaksikan masyarakat juga sakit. Iya banget sih, saya pernah coba nih. Kita coba sama-sama yuk. Kak Mary boleh ya, Mas Beben, bahwa anak itu lebih cenderung meniru daripada mendengar. Jadi dia akan, kalau saya suruh anak saya sholat, kalau saya nggak sholat, nggak akan mungkin anak sholat, begitu. Kalau Kak Mary ajak anak, minta anak melakukan sesuatu, Kak Mary tidak memberi contoh, itu sangat sulit, karena anak cenderung menyontoh apa yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Kita tiru, buktikan ya. Yuk sama-sama kita pegang hidung yuk.
Yuk Kak Mary dan Mas Beben. Oke, sama-sama pegang hidung. Iya, Bu Oke, Guru. begitu ya. Ya, ini izin kita membuktikan bahwa anak itu lebih meniru atau bagaimana. Sama-sama kita pegang telinga, walaupun nggak kelihatan telinga saya. Oke, sama-sama kita pegang dagu. Sama-sama kita pegang pundak. Ayo sama-sama kita pegang pundak. Oke, Kak Mary hampir pegang kepala juga karena lihat saya pegang kepala. Iya atau iya? Ya, lebih cenderung begitu. Kalau kita nyuruh anak pegang pundak, tapi kita pegang kepala, maka anak akan meniru kita pegang kepala. Jadi kita kalau mau punya anak yang baik, maka kita harus memberi contoh yang baik. Nah, kalau bilang masyarakat sakit, anak akan ikut sakit. Nah, mudah-mudahan ngobrol malam minggu kita ini, pacaran malam minggu kita ini membuka pemikiran banyak orang tua untuk terus belajar menjadi orang tua supaya anak kita tidak menjadi pelaku kejahatan anak. Kak Siska lagi pacaran ya? Sama siapa? Ih, pacarannya bertiga. Ini kan orang pacaran berdua, kita mah rame-rame, arisan. Bahaya kalau ngomong arisan. Kalau ngomong arisan, kita kayaknya perlu bahas nih tentang arisan berondong. Oh my God. Kok takut jadi bahan arisan? Mas Beben? Kami arisan 50 ribuan, Kak Mary. Dapatnya seminggu sekali, 50 ribuan. Oke, ini gimana? Bisa tolong dibaca? Mataku agak-agak nih kayaknya udah mulai. Banyak kejahatan anak pada anak, tapi nggak keangkat ke publik. Dikarenakan para ortu menutup kejahatan demi masa depan nama baik anak. Menurut Mbak, tepatkah itu? Jadi sebenarnya sistem peradilan pidana anak juga salah satunya untuk memberikan perlindungan pada anak. Tapi kalau ditutup akhirnya tidak diberikan edukasi, ini salah, tidak tepat. Tapi kalau ini ditutup untuk tidak menciptakan labeling pada anak, karena cenderung masyarakat kita memberikan labeling, itu kan anak itu kan, anak yang begitu kan, akhirnya dia terlabel dan dia merasa oh udahlah saya udah dibilang anak yang buruk maka saya jadi anak buruk. Tapi ketika itu ditutup dan ditambahkan dengan apa? Dengan edukasi dan komunikasi dan memperbaiki psikologis anak, menurut saya ini tepat. Jadi tergantung ya, jawabannya tidak benar atau tidak, tapi melihat kondisinya lagi, situasinya lagi begitu. Jadi bukan ditutupi untuk membuat anak itu bebas dari hukuman, tapi untuk dia tidak mendapatkan labeling karena kesalahan anak itu tidak menuju kepada kesalahan anak semata, tapi bisa jadi kepada kesalahan orang-orang di sekitarnya. Tapi setelah ditutupi, ada tanggung jawab lagi nih, ada tugas lagi nih, bagaimana memperbaiki anak tadi, bagaimana usaha yang dilakukan untuk bisa merubah anak yang sudah melakukan kesalahan untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali. Gitu mungkin ya. Ih, benar banget. Itu betul sekali. Oke, saya tambahkan juga, Kak. Jadi, emang ada beberapa keluarga yang takut kalau lapor itu terpublish gitu. Tenang saja, tenang saja di sistem peradilan pidana anak di pasal 19 itu dilindungi bahwa identitas anak, keluarga itu dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dipublikasi. Jelas, jangan takut lagi pihak keluarga bahwa untuk melaporkan kejahatan silakan saja dilaporkan. Karena dengan dilaporkan nanti ada tindakan pemerintah yang akan memblow up kejadian itu. Jadi jangan takut gitu. Nah, para pihak yang terlibat itu pun memang tidak boleh mempublish seperti yang kata Mas Beben sampaikan tadi, termasuk tadi PATBM nggak boleh publish. Ini harus dilindungi karena kalau yang mau jadi aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ini memang dia nggak boleh bongkar ini ke masyarakat lainnya, nggak boleh jadi ember begitu. Nah, untuk para pihak udah jelas, kepolisian, PK Bapas, semua rahasia itu dijaga. Jangan sampai stigma masyarakat lebih cenderung menjadi buruk terhadap anak korban. Maka kalau para aktivis bergerak kemudian publish, dia nggak boleh tampilin foto anak, mukanya harus ditutup, kemudian identitasnya ditutup. Nah, itu usaha pemerintah untuk memberi dan menjaga anak-anak kita, memberikan perlindungan. Dan untuk orang tua ya, saya sepakat dengan Mas Beben ya, ini juga penguatan termasuk kejahatan anak yang mengalami
narkobaan ya. Banyak orang yang nggak mau lapor anaknya narkobaan. Padahal itu harusnya orang tuanya yang lapor. Bahkan orang tua harus melaporkan, kalau tidak kena hukuman. Tapi banyak orang tua yang nggak terima anak saya kalau salah, saya malu. Nggak ada, semua manusia pasti pernah salah. Jadi ketika anak kita kena, ayo kita yang duluan lakukan supaya nggak orang lain, supaya anak kita mendapatkan bantuan atau penanganan yang tepat. Nah ini juga penanganan yang tepat. Iya, nah ini juga satu lagi sedikit mumpung bicara anak, sama dengan anak-anak disabel kita. Ada orang tua yang tidak siap punya anak disabel. Nah, ini yang harus kita lagi kembali kepada perlindungan anak tadi gitu kan. Jadi jangan malu kalau anak kita melakukan kejahatan, jangan juga malu kalau anak itu dititipkan kepada kita dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu. Itu adalah anugerah yang diberikan untuk kita, mudah-mudahan itu menjadi ladang amal untuk setiap orang tua yang melakukan hal-hal baik untuk anak-anaknya. Betul, setuju. Setuju. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita berupa anak yang sehat, jasmani, atau yang tidak lengkap secara jasmani gitu ya. Ya, itu adalah berkah tersendiri yang mungkin kita harus jalani dengan ekstra effort, ekstra cinta gitu kan. Teman-teman mungkin nggak ngalamin, beberapa teman yang mengalami, dan saya sendiri pun juga mengalami bahwa perjuangan untuk membimbing atau memberikan anak media tempat untuk dia berkembang sesuai dengan kebutuhan khususnya, itu emang harus kita wujudkan gitu ya. Wah, ini kalau ngomongin tentang anak luar biasa. Mungkin next kita akan bahas lagi tentang ini. Dan terkait dengan apa yang teman-teman tanyakan tentang apa aja sih yang bisa pemerintah sediakan, itu PR banget ya Kalisa, Pak Sudaryadi ya, BPH Kemenkumham kita akan naikin ini. Kemudian ada tadi kejahatan di luar negeri yang penjualan organ tubuh orang-orang TKI di Malaysia, itu kayaknya serem tuh. Tante Mary harus konsul dulu sama BPH Kemenkumham. Kalau Pak Gun nonton, monggo Pak Gun, japri Tante Mary nanti, salah, japri Kakak Mary, kalau sama Pak Gun kakak-kakaan kita. Oke, kalau udah kayak makan penyuluh, sok-sok panggil kakak. Kami siap menjadi rekan kami. Iya, di sini kakak-kakak semua, biar awet muda, dia nggak tahu anak kita udah 1000 gitu ya. Oh, saya nggak terkenal, saya bukan artis, maaf. Harus edukasi dan dipantau. Teman-teman ingat ya, BPHN Kemenkumham itu ada di proses awal, yaitu pencegahan ya, pencegahan. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa begini hukumannya, kenapa begitu, itu udah beda lagi ranahnya. Jadi kenapa Tante Mary ngajak teman-teman lembaga yang berbeda? Betul, mengajak beliau-beliau ini naik untuk bantu kita dari sisi pencegahannya nih, karena kalau pencegahannya nggak digembor-gemborkan, nggak digaungkan, kita nggak akan tahu mau kemana. Kayak tadi mau nanya, kalau OBH kontaknya ke siapa, apa aja yang disediakan pemerintah gitu. Nah, so teman-teman, setiap hari Sabtu malam Minggu kita pacaran di sini sama teman-teman dari BPHN Kemenkumham, ya. Bahkan Kak Beben ini luar biasa nih, lintas ya Kak Beben ya, lintas luar biasa, gitu kan. Nah, kalau tanya lagi tentang peran pemerintah, Tante Mary satu sisi sih Tante Mary merasa bahwa pemerintah kalau ngomongin tentang mengontrol media memang, tapi kita tugas pemerintah itu udah banyak. Jadi kita bantuin pemerintah lah. Kalau menemu media-media yang nggak benar, kita bantu report aduan konten ya. Tante Mary pernah tayangkan aduan konten, dan kalau menemukan kalian mengalami ada aparat-aparat yang mungkin tidak memfasilitasi gitu ya. Lapor.go.id, teman-teman cek, Tante Mary udah siapin semua materinya, kalian tinggal tonton, lakukan. Oh, Tante Mary pernah ngomong nih, ayo lakukan gitu ya. Oke? Benar, pembahasan ya. Oh iya dong, kalau sama Tante Mary itu pacaran harus sehat ya. Pacaran sehat, Bomis. Kalau nggak sehat bukan pacaran ya. Iya. Di rumah sakit jiwa. Toxic relationship, jangan. Kita kan mau sehat jiwa, sehat rohani, jasmani. Nah, kakak-kakak nggak terasa udah 1 jam 36 menit. Satu aja saya minta, siapa yang mau menunjuk pemenang satu orang? Bisa kategorinya dari pertanyaan tersulit atau terkreatif, atau memang pertanyaan yang wow, ini mantap banget, silakan. Atau mau dihitung dari cap cip cup kayak zaman kita SD tuh, kancing cap cip cup gitu ya, cap cip berhenti di mana pas scroll up gitu kan. Ini Mas Beben deh, karena saya tadi membuka, Mas Beben yang menentukan menutup siapa yang akan menang. Oke, sebentar.
sambil Mas Beben memilih, Tante Mary mau kasih tahu, kalian yang jadi pemenang wajib follow YouTube Tante Mary, Instagram Tante Mary, kemudian DM di Instagram, ya. DM baru bisa kita pindah ke WA. Nanti di WA kirim alamat supaya nanti teman-teman dari BPHN Kemenkumham bisa mengirimkan hadiahnya ke rumah kalian, oke? BPHN TOP. Mbak Mary Ya. lebih lagi. Luar biasa nih, lihat nih. Dapat apa? Dapat ini, muk ya. Ada gambar Tante Mary yang jelek ini ya, jelek ya. Cantik, jelek, cantik, kan? serius. Tante Mary jelek, kalau cantik jadi artis. Aku jelek. Oh gitu. Kan artis juga sekarang. Ya. Terus dapat ini, dapat masker dan dapat hand sanitizer. Oke, lihat ya. Kemudian itu nanti akan dimasukkan ke dalam goodie bag. Oke. Voucher itu pantas nggak ada di Iya, betul. Oke. Siap, Tante Mary. Iya, terima kasih. Jadi siapa Kakak Beben? Anda grogi? Apakah Kakak Beben grogi? Grogi beneran. Takut kalau memutuskan. Kalau menyambung mau. Oh iya. Oh gitu ya. Dia nggak bisa ditinggal. Paling bisa. Dia nggak bisa meninggalkan, misalnya ditinggal. Oh buset. Yuk tinggalkan yuk. Bener Kak, kalau untuk memutuskan gue paling sulit, saya paling sulit. Tapi kalau untuk mencintai dan menyayangi, oke. Boleh, ayo. Wah, kocak banget satu ini. Dan teman-teman jangan lupa tiap satu ada hadiah dari BPHN ya. Kalau yang edisi lainnya dari Tante Mary, tapi nanti itu mendadak-mendadak lah ya. Jadi sering-sering pantau room Tante Mary kalau ada tayangan. Kemudian stay dari awal sampai habis biar bisa paham, bisa tahu nih yang dibicarakan apa, kemudian dapat pemahaman. Oke, silakan mau milih siapa? Jangan pilih aku. Bukan lagu pilih. Silakan. Aku bukan pilihan. Oh ya, aku bukan pilihan. Tapi ya, buset. Aku bukan pilihan, Beben. Tidak semudah itu, Ferguson. Tertawa tanpa suara. Ya, silakan kakak-kakak yang cantik aja deh. Kalau Beben mah ikut aja. Nih, gue yakin kalau pacaran dibawa ke restoran, yang makan apa yang serah kamu ya, yang ya udah kamu kesini. Sama aja lu Kak. Kebuka kartunya. Awas istri gue nonton loh. Istrinya Kak Beben. Tapi mengiyakan bener Kak Mary bener katanya. Kata istrinya bener Kak Mary gitu. Silakan. Gila. Ini syaratnya hanya yang tinggal di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian tidak tinggal di Indonesia, tapi ya kalian orang Indonesia punya saudara di Indonesia, nanti alamatnya dikirimkan yang di Indonesia ya. Karena Tante Mary, teman-teman BPH juga nggak mungkin ngirimin ke luar negeri, oke? Itu ada terima dari kasih Pak Pri ya. Sepakat Pak Pri. Iya, sepakat Pak Pri. Sepakat Pak Pri, terima kasih. Saya mau kenalan Pri, sama itu Kak Beben, mau kenalan sama Bapak Supriyatno. Pak Supriyatno sama Pak siapa tadi yang mendampingi? Akhirin Mihardi. Ya, betul. Kalau apa jauh banget, men. Chatnya rame ya, tumben. Pak Akhirin Mihardi. Kalau saya lebih tertarik untuk kasih ke Bomis. Tadi agak nggak nyambung tapi balik lagi akhirnya dia tune in lagi setelah dikasih tahu Kak Mary gitu kan. Terus malah ngebahas tentang bantuan hukum belum dipahami masyarakat. Mungkin salah satu masyarakat yang belum paham beliau si Bomis itu gitu kan. Kayaknya bagus tuh kalau dikasih ke Bomis. Saran Mas Beben. Oh, Mas Beben sepakat apa gimana? Atau aku nurut aja yang penting jangan dikasih sama Pak Pri aja ya. Enggak, saya nggak sepakat buat Pak Pri juga. Saya juga nggak sepakat buat Pak Pri. Jeruk makan jeruk kalau itu mah, jeruk makan jeruk. Sebentar. Saya mau ngomong boleh? Saya mau ngomong boleh. Bomis, lu pakai dukun apaan? Kok lu menang 2 kali minggu ini? Chemistry-nya keluar Bomis ya.
Buka kartu. Iya. Iya, bocah misteri. Oke, selamat untuk Bomis. Jangan lupa, alamat lu gue udah punya, nanti gue forward ya. Selamat untuk Bomis dan teman-teman. Jangan lupa, setiap hari Sabtu di sini hadir rekan-rekan penyuluh dari Kemenkumham dan dari institusi lain yang kita sama-sama bersinergi untuk memberikan penyuluhan hukum, ya, penyuluhan pada isu apapun. Oke, nah kalian tolong kalau memang punya isu atau kasus, komen aja. Post komen dimanapun. Tante Mary itu pasti baca, walaupun mungkin nggak ngerespon ya, capek jempol kan, oke. Nanti Tante Mary akan masukkan itu di schedule kita, ya. Mana yang bisa diangkat duluan, kita akan angkat sesuai dengan hadirnya narasumber, oke. Tapi mohon maaf untuk kali ini Pak Beben nggak dibagiin ke orang-orang ya, penonton ya. Pak Beben nggak dibagiin. Pak Beben cuma milik kita berdua saat ini di layar. Siap. Oh iya. Tadi apit bener gini, diapit. Dalam. Ada apa yang grogi lagi. Enggak, ada yang bagus materinya. Itu masalah perempuan ya, masa perempuan yang sedang menjalani pidana, terus yang sedang punya anak, hamil dan punya anak. Betul, aku kemarin itu jadi ingat ikatan cinta. Oh iya, kepala divisi pemasyarakatan dia concern ke situ. Jadi kemarin ada hak asuh. Jadi perempuan yang sedang menjalani pidana di lapas perempuan diberikan kesempatan untuk mengasuh anaknya. Setuju. Itu keren. Dia mau. Ya, itu masuk ke pertimbangan saya juga itu. Pengen tahu gara-gara ngomong gini tentang orang hamil di dalam seperti apa. Ya. Terus Bang Fadli bilang fidusia, iya itu yang kasus itu loh yang rame, lagi nyicil motor belum nggak bisa bayar ditarik. Itu kan udah posting di tab community tuh. Kalian udah mulai polling kan, kalian melakukan polling kan kemarin, ada yang mengalami 77% mengalami kejadian ini. Jadi sisanya tidak tahu gitu. Artinya teman-teman kalau kita angkat semoga kalian terbantu kan gitu ya. Iya. Terima kasih Cica Das Bogor. Amin. Terima kasih doanya. Silakan rajin nonton ya supaya tambah pintar, siapa tahu dapat hadiah. Bomis, Tante Mary nggak terima japrian malam-malam, besok di jam normal. Tolong Bomis ya. Enggak sih, Bomis nggak pernah nakal. Cuman itu dia suka mengarang indah itu dia. Oke. So guys, gimana? Silakan Kak Siska dan Kak Beben untuk closingnya. Saya menutup dengan sebuah pantun, boleh? Sebentar. Kalau Talamit dengan puisi, Kak Siska dengan pantun, men. Oke, kita kasih sedikit pantun ya. Malam minggu makannya coklat. Makan coklat bareng sahabat. Ayo kita jadi orang tua hebat. Kejahatan anak, menghindari kejahatan anak, orang tua harus terlibat. Keren. Sebentar. Untung Talamit nggak hadir. Kalau Talamit hadir jatuh cinta dia sama Kak Siska. Aduh, istri gua komen tuh. Itu kan namanya sama gue. Iya, bener. Lagi makan coklat bukannya malam minggu ya. Lagi makan coklat. Jadi jangan-jangan dia berasa grogi sama Kak Mary. Dia grogi sama saya kan namanya sama. Gue yakin 1000%. Pakai M, pakai double R, pakai Y. Buset dah, cuma beda ujungnya aja. Terima kasih yang lagi makan coklat. Bagi-bagi dong. Lanjut, ayo yang lagi grogi sama Mary. Closingnya gimana? Buat penonton ya, bukan cuma buat Mary Yulianti ya, Rulianti ya, buat penonton semua. Awas spesifik. Saya nggak banyak-banyak. Yang intinya gini, Kak. Intinya anak itu tanggung jawab bersama. Maupun anak siapapun. Dan ingat, kita sebagai orang tua harus peduli. Itu. Yang sekarang kita kurang adalah peduli. Itu yang penting. Kayaknya sudah mulai terkikis, sekarang adalah peduli. Jadi rada cuek, cukup udah di sekolahin di mana gitu, selesai.
peduli. Karena kalau peduli itu akan dirasakan, benar-benar dirasakan sama anak. Itu intinya. Moga-mogahan semua orang tua di sini, di rekan-rekan semua teman-teman kita menjadi orang tua yang peduli. Terima kasih Kakak. Betul, betul, betul. Setuju banget, setuju banget. Karena edukasi bukan tentang gimana anak di sekolah, pokoknya tugasnya guru. No, it's about us, it's about what we do. Sok banget tuh bahasa Inggris aku ya. Pokoknya itu tentang apa yang kita lakukan di rumah gitu loh ya guys. Mas, Seringnya nih komen sedikit. Ya, silakan. Thomas Alfa, terima kasih. Kami berusaha belajar dan terus memberikan pelayanan terbaik dari hari ke hari. Semoga dengan semangat Agustusan ini kami lebih baik, lebih belajar dan bisa mengabdikan diri terbaik, memberikan pengabdian diri terbaik untuk negeri. Salam merdeka, semangat 17-an ini. 17-an sama Hari Pramuka hari ini. Pramuka kan anak-anak sampai remaja. Iya. 14, benar. Sejalan itu, sejalan. Jalan pas banget momennya. Kemenkumham. NKRI harga mati. Betul, setuju. Jadi kita nih berharap kami pasti. Ya, kami pasti. Kalau di sini bacaannya BPAN hebat. Tuh, ada bibir Ratna Mary lagi. Oh iya, kepala BPHN-nya dari pemasyarakatan dong, Ibu SPBU Sri Pugu Budi Utami. Ya, ditunggu kalau pemasyarakatan mau ngasih goodie bag buat penonton, ditunggu. Silakan kontak Tante Mary. Asik, siap. Siap. Kita akan jadwalkan lagi untuk naik ya, teman-teman. Minggu depan Tante Mary belum tahu temanya apa, nanti Tante Mary cek lagi di jadwal. Tapi teman-teman yang punya ide silakan ketik di komen ya, supaya Tante Mary bisa fasilitasi untuk membahas. Kak Siska dan Kak Beben nggak kapok kan naik di sini? Insya Allah tidak kapok. Makasih Kak Mary, terus kasih kesempatan kami berbagi, kesempatan belajar. Mudah-mudahan yang nonton Kak Mary makin ramai dan makin paham dan makin sadar hukum. Dan makin banyak subscribe-nya. Amin. Jangan lupa. Amin. Ya. Nah, teman-teman semua, apa yang kita bagi tahu di sini adalah sebuah informasi yang mungkin berguna untuk kalian hari ini ataupun besok atau lusa. Jangan sungkan untuk berbagi ya dengan rekan-rekan, tetangga, saudara, teman ketemu di mall, teman ketemu di ojek, halte dan segala macam. Oke, sharing yang kalian sudah tahu duluan untuk berbagi. Karena tugas edukasi bukan tugas pemerintah, tapi tugas kita sebagai warga negara ya. Oke, dan untuk semua teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini, terima kasih sekali. Kalian udah stay dari awal sampai akhir hampir 2 jam. I love you guys full ya. Keep healthy, stay safety ya. Dan ingat, kalau kalian mengalami sesuatu yang tidak enak atau yang berhubungan dengan hukum, segera cari sumber atau yang terpercaya ya untuk bisa berdiskusi ya. Jadi sering nonton tayangan Tante Mary bisa tahu nih harus kemana itu ada semua tayangan ya. Oke, dan semoga kami bisa menyediakan terus forum-forum seperti ini ya. Karena forum ini bermanfaat kan, jarang-jarang kan orang bertanya terusan selama 2 jam ke kita, yang ditanya juga luar biasa. 2 jam ya, nggak berasa. Luar biasa, oke. So guys, anyway, terima kasih. Tante Mary tutup acara ini sampai di sini. Sampai ketemu besok hari Minggu, kita bahas apa ya. Nanti Tante Mary kabarin di tab community. Oke, kakak-kakak semua, kakak Beben, kakak Siska, hatur nuhun, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. See you. Happy weekend. Menerima konsultasi juga loh. Oh iya, boleh. Nanti kalau ada sosial media di-share-nya Tante Mary bantu masukin di deskripsi ya. Oke. Oke, siap. Bye.